Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, yang dimana di dalamnya ada para debaters Kristen atau bisa disebut sebagai para apologet Kristen, dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan membawakan setiap data dan narasi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita juga akan melihat bagaimana Ustadz Suma akan mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai isi Alkitab, karena Ustadz Suma sendiri telah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab, yang dalam artian dia mengerti serta memahami keseluruhan isi Alkitab dari Kejadian hingga pada Wahyu. Ya, kalau seandainya Ustadz Suma sudah mengklaim dirinya seperti ini, hal ini berarti Ustadz Suma sangat-sangat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Maka dari itu tidak salah kalau debaters Kristen ini terus melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Suma, karena tidaklah mungkin ya bagi seorang Ustadz Suma dia bisa mengklaim dirinya sebagai orang yang mengerti atau seorang yang ahli Alkitab, seluruh isi Alkitab, karena konsep karya keselamatan dan juga siapa itu Yesus Kristus saja dia tidak pahami, dan dia tidak memiliki pemahaman yang benar, yang baik tentang hal itu. Dan dia juga bukan seorang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan percaya kepada isi Alkitab, karena Ustadz Suma hanya menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Engkau melembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan hubungan kepada Allah dan korelasinya dengan ilmu-ilmu hakikat atau ilmu kepribadian kepada kami untuk membahas tentang moral berdasarkan dengan Al-Quran. Jadi di dalam terkait dengan akhlak ataupun moral atau etika, bagi kami umat Islam itu diajarkan beretika di dalam bertuhan, mendudukkan Tuhan kami sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak kemudian menyandingkan Tuhan kami dengan makhluk. Itu adalah moral yang utama. Kemudian yang kedua, di dalam pengajaran Al-Quran, moral itu didukung dengan kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri berupa syariat. Karena kelakuan manusia tentu tidak terlepas daripada hukum yang termaktub dalam kitab suci. Nah, karena itulah kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kami tentang kesabaran, tentang amanah, tentang memberi maaf, tentang kejujuran, tentang istiqomah, syukur, dan seterusnya. Karena itulah kemudian di dalam Al-Quran dikatakan bahwa segala sesuatu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berbicara mengenai moral, berarti berbicara mengenai etika, berbicara mengenai perbuatan, berbicara mengenai sikap di dalam kehidupan. Baik hubungan kita terhadap pencipta alam semesta maupun sikap kita terhadap sesama makhluk. Nah, kemudian dalam hal ini seperti yang saya terangkan tadi, ketika umat Islam itu berbicara mengenai Al-Quran kaitannya dengan perilaku, maka perilaku utama yang dikedepankan oleh umat Islam itu adalah bagaimana kemudian mendudukkan Tuhannya sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dan ini adalah merupakan sebuah penggambaran nyata di dalam ilmu tauhid yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, umat Islam itu diajarkan bagaimana kemudian memahami tentang tazkir dalam Al-Quran. Apa itu? Janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah antara surga dan neraka. Dan kemudian hal ini menyebabkan manusia yang merenungkan kehidupannya dengan cerminan Al-Quran, menjaga dan kemudian melaksanakan, mentaati perintah dan menjauhi larangan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah moral di dalam Al-Quran itu mencakup tentang ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum. Jadi di dalam Al-Quran itu moralnya itu memahami tentang perintah-perintah Allah,
amal dan perbuatan yang bermanfaat, yang memberi mudarat, perintah-perintah Allah, larang-larangan, serta ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat sunnatullah. Nah, ini adalah penggambaran nyata tentang moral di dalam Al-Quran. Jadi kami, di dalam kehidupan kami sebagai umat Islam, ada yang disebut dengan akhlak keagamaan, yang terkait langsung dengan hubungan kepada Allah, dan korelasinya dengan ilmu-ilmu hakikat atau ilmu kepribadian terhadap mengenal diri sendiri, lalu kemudian mengenal Sang Pencipta. Nah, Al-Quran menerangkan bagaimana kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, diterangkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, ini nyata di dalam pemahaman kami bahwa manusia tidak disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah. Ini moral. Jadi perintah di dalam Al-Quran mendudukkan pencipta alam semesta itu untuk disembah, memurnikan kemudian ketaatan kepadanya, menjalankan ajaran yang lurus, menjauhkan diri dari kesyirikan, menyembah kepada utusan, menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada manusia, dan supaya manusia mendirikan ibadah, sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Ini kunci moral di dalam ajaran agama Islam. Seruannya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Karena itulah kemudian Islam selalu tunduk terhadap perintah Allah dan taat kepada apa yang dilarang untuk tidak dilaksanakan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma. Sama-sama. Ya, 5 menit tidak terasa opening statement dari Pak Juma. Sekarang kita beralih ke narasumber dari Pak Kristen. Silakan Pak Kasijati. Aku share screen. Oke, stop dulu. Ya, nanti timer akan dimulai setelah Pak Kasijati mulai berbicara. Ya, baru bisa. Oke. Oke, ajaran moral dalam Alkitab. Moral itu Latin mores, itu berbicara tentang kesusilaan, kebiasaan baik. Jadi ini bukan berbicara tentang keesaan Allah. Kalau keesaan Allah itu dogmatika teologi, bukan kesusilaan, bukan kebiasaan baik. Patokan ajaran moralitas dalam ajaran Kristen adalah teladan dan ajaran Yesus. Seluruh ayat dalam Alkitab berpusat pada pribadi Yesus. Ajaran Yesus patokan hukum dalam menilai semua perilaku manusia. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka yang diperbaiki adalah manusianya dengan perilakunya, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus sempurna. Ajaran moralitas Kristen berpusat kepada hati yang dibaharui oleh Yesus. Oke, saya tunjukkan ya. Standar moralitas yang diberikan Yesus, Yesus menerima seluruh hukum moral yang ada di dalam kitab Taurat. Tetapi hukum seremonial dan hukum sipil sudah disempurnakan. Ajaran Yesus tentang keluarga itu monogami, kesetiaan, dan kesucian. Tidak ada moral di luar daripada ini. Di luar daripada ini, dalam ajaran Yesus, itu amoral. Dalam pekerjaan, bekerja untuk Tuhan. Bekerja bukan hanya untuk dunia, ada ajarannya. Hubungan lawan jenis, memandang menginginkan perempuan sudah berzina, itu berdosa. Menginginkan di situ artinya itu standar moral sangat tinggi. Tentang pemerintah, moralitasnya, berikan kepada kaisar apa yang wajib beri kepada kaisar. Berikan kepada Allah apa yang wajib berikan kepada Allah. Jadi pusat ajaran moral dalam Alkitab adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini pusatnya. Maka dikatakan standar moralitas yang diberikan oleh Yesus adalah berbuat baik kepada yang baik, itu masih manusiawi. Tetapi berbuat baik kepada yang berbuat jahat, inilah moralitas yang tinggi. Dan ini disebut sifat ilahi. Ajaran Alkitab tidak mengenal berbuat jahat kepada yang berbuat jahat, berbuat jahat kepada yang berbuat baik. Tidak ada. Tetapi di ajaran Yesus adalah berbuat baik kepada yang berbuat jahat, berbuat baik kepada yang berbuat baik. Itu yang harus dikerjakan. Dan ini data-datanya ada. Baru sumber moralitas yang benar itu dari mana? Sumbernya adalah dari hati. Artinya kalau hati seseorang nggak beres, kelakuannya nggak beres. Jadi moral itu diawali dari hati yang dibereskan oleh Yesus. Karena dikatakan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan semuanya. Itu semua dari hati yang busuk. Jadi kalau orang sukanya percabulan, perzinahan, sumpah palsu, hujat, cakap kotor semua, itu berarti hatinya nggak beres. Bagaimana hati ini dimurnikan? Tempatkan Yesus menjadi pusat hidupnya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Semua data-datanya. Maka di dalam ajaran Paulus jelas sekali tentang moralitas ini. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, lihat, lakukan. Inilah dasar dari moralitas ajaran Kristen. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, lakukan. Itu moralitas. Jadi nggak ada moralitas di luar daripada itu. Maka di sini jelas dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ini semua perbuatan-perbuatan yang menyeleweng, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu jelas sekali ya. Untuk apa orang memiliki moralitas yang bagus, sikap hidup, attitude, etika yang bagus? Buktinya adalah bahwa kita orang beriman. Tanda cinta kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Allah kita mengasihi Kristus yang diutus oleh Allah kita.
supaya kita makin mengerti tentang kebenaran. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika moral kita semakin bagus, maka kita akan semakin mengerti kebenaran. Supaya kita menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus yang menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Maka disebut kita menjadi garam dan terang. Menjaga persekutuan dengan Tuhan, menjaga persekutuan kita dengan sesama, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Baru juga moralitas Kristen itu memberikan damai sejahtera. Baru supaya Tuhan memakai kita menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk menyaksikannya. Baru agar kita dapat tempat yang tinggi, memiliki mahkota, nanti diberikan Tuhan. Ini yang harus dipahami tentang moralitas. Jadi moralitas itu dari pengertiannya jelas sekali, ini sangat jelas. Itu tentang kesusilaan. Bagaimana perilaku kita dengan istri, bagaimana perilaku kita dengan anak, bagaimana perilaku kita dengan tetangga, bagaimana perilaku kita dengan orang yang berbeda keyakinan. Itu berbicara kesusilaan, itu berbicara tentang kebiasaan yang baik. Jadi bukan berbicara iman. Ya tentu di dalam Alkitab sangat banyak mengatakan tentang Allah itu Esa. Oke, sip, terima kasih. Oke, waktu habis. Terima kasih untuk Pak Kasih Jati. Nah, saudara, saya mengingatkan ya rules Zoom kita atau debat kita malam hari ini, ya, bahwa chat di close atau di disable. Ya. Nama setiap partisipan yang hadir di Zoom ini jangan artinya menghina sesembahan, ya, jadi diganti. Ya, tolong menyinggung sesembahan, tolong diganti. Nah, kata-kata mesra dihindari. Pertanyaan jangan mengulang-ulang, oke, kecuali pihak narasumber yang akan menjawab meminta, gitu. Silakan diulang untuk penekanan, oke. Lalu host dan co-host cukup memilih moderator dan timer, ya. Jadi itulah rule-nya. Lalu dilarang nanti partisipan ketika bertanya menyinggung ataupun istilahnya itu menghina, ya, atau merendahkan kitab suci maupun sesembahan masing-masing agama, ya, dan menghujat. Kita pakai bahasa yang santun, bahasa yang sopan, sehingga diskusi ini boleh berjalan dengan baik. Oke, kita masuk termin yang kedua. Setelah open statement masing-masing narasumber 5 menit, kita masuk termin yang kedua adalah battle. Oh ya, saya ingatkan nanti bagi nanti pas partisipan, ya, apabila nanti ada partisipan yang kurang sopan, 3 kali nanti diberikan peringatan. Yang keempat, saya akan taruh di waiting room. Ya, siapapun itu, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. 3 kali ditegur, yang keempat saya akan taruh di waiting room atau saya kick. Oke, kita masuk ke battle. Bertanya 10 menit, menjawab 20 menit masing-masing narasumber. Oke, tadi karena sesi pertama sudah dimulai dari pihak Muslim, sesi battle kami persilakan dari pihak Kristen bertanya dulu selama 10 menit, lalu nanti Pak Juma menjawab selama 20 menit. Silakan Pak Kasih Jati bertanya 10 menit. Timer. Ya, timer akan berjalan setelah Pak Kasih Jati berbicara. Oke, saya share screen. Oke. Ini pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana hukum moral dalam Al-Quran? Adakah ayat Quran dan hadis, atau kalau nggak usah hadis, karena boleh. Adakah ayat Quran yang memerintahkan orang Muslim untuk mengasihi dan memperlakukan orang kafir, orang berdosa dengan sikap yang baik? Kalau ada, di Quran mana ayatnya? Kalau tidak ada, mengapa? Sebab Allah dalam ajaran terdahulu, yaitu Yahudi dan Kristen, sama-sama menjadikan inti dan nilai seluruh ajaran adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bahkan Yesus sempurnakan dengan mengasihi sesama seperti mengasihi Yesus sendiri. Pertanyaan saya, ada nggak di Quran itu ajaran moral yang mengajarkan orang Muslim bersikap kepada kaum kafir, kepada orang berdosa, bagaimana kalian memperlakukannya? Karena setahu saya di Quran itu cukup banyak saya temukan ayat-ayat untuk mau berperang. Tapi untuk mengasihi saya belum ada. Barangkali Bro Juma, Gurunda, tolong bantu saya untuk mengerti kitab dan keyakinan Anda. Terima kasih. Oke, silakan stop. Pause waktu dulu. Pause timer, tampilkan timer. Tampilkan timer. Timer. Oke. Waktu menjawab 20 menit. Timer akan berjalan setelah Pak Juma berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Al-Quran mengatakan ya di dalam surah Ali Imran diterangkan bahwa wabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadjal ghalidha qalbi lam faddu min haulik. Di sini sangat jelas diterangkan bahwa maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Ya, Al-Maidah 13. Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka sukar berubah perkataan Allah dari tempat-tempat mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tapi di sini dikatakan ada itu, melanggar janji, kami kutuki mereka. Ya, Kami yang jadikan hati mereka mengutuki di situ siapa? Ya Allah. Ya Allah. Oke. Tetapi kepada umat Islam dianjurkan untuk memaafkan. Benar? Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka. Oke. Pak Juma sama Pak Erben. Jadi saya nggak mau, saya nggak tahu ini- gimana mau main ini- timer nih. timer Saya ini nggak tahu. bingung gitu loh. Kalau TikTok itu bingung, oke? Oke. Jadi biarkan Pak Erben dulu selesai untuk memperjelas pertanyaannya, lalu Pak Erben berhenti, timer berhenti, stop, lalu Pak Juma mulai menjawab gitu loh. Jadi supaya jangan timer kita, operator kita bingung gitu loh. Oke? Ya. Gimana Pak Erben, ada mau lagi ditanyakan lagi? Oke, saya mau tanya pertanyaan yang baru. Oke, timer silakan. Jadi yang tadi udah ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi fokus saya di Baik. sini. Itu hanya pendahuluan. Oke. Di sini Allah membenarkan baginda nikahi Zainab, istri anak angkat mantu. Ya. Bagaimana ini ditinjau dari segi moral anaknya sendiri? Karena menurut saya di dalam Alkitab, kalau di Alkitab dibandingkan, Allah membenci perceraian. Tapi di sini justru baginda dibenarkan untuk mengambil istri dari anak angkatnya, mantan, bukan mantan sebenarnya kalau dibaca data-data. Tolong jelaskan bagaimana ini. Pause. Timer, pause. Timer munculin dulu. Muncul ke timer. Operator. Oke, timer akan berjalan setelah Pak Juma menjawab. Silakan. Oke, baik. Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, itu dia tidak menikahi istri dari anak, tapi dia menikahi seorang janda dari seorang umat Islam yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Nah, ada hal yang Allah ingin sampaikan sini. Bahwa kemudian berdasarkan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Di situ diterangkan bahwa tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi di sini, ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, itu hikmahnya adalah untuk menghilangkan budaya yang ada pada masa itu. Menghilangkan budaya anak angkat, bahwa di mana kegemaran orang-orang Arab pada masa itu adalah mengangkat sebuah anak angkat dan kemudian diperlakukan seperti anak kandung. Nah, lalu kemudian terkait dengan Said dan juga Zainab, itu jelas bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan yang pernah dituduhkan oleh Orientalis Barat, bahwa Rasulullah berusaha untuk kemudian mengambil istri daripada anaknya, itu adalah salah. Karena yang menjadi masalah di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, itu statusnya sebagai janda, bukan sebagai istri, dan juga bukan sebagai janda dari anak kandungnya. Ini yang perlu saya terangkan di sini. Jadi kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, itu tidak ada hubungannya dengan melanggar moral, sama sekali tidak. Karena yang dinikahi beliau adalah mantan istri dari orang yang bukan dari anak kandungnya sendiri. Dan itu yang ingin diajarkan kepada bangsa jahiliyah, bahwa anak angkat itu kedudukannya tidak sama dengan anak kandung. Begitu juga dengan istrinya, tidaklah menjadi menantu dalam arti kata yang sesungguhnya. Demikian. Timer stop. Oke, silakan. Mungkin ini aku share screen lagi. Aku mau ini ada kata di sini. Maka tak kalah Zaid, ya, ini perlu diperhatikan ya. Maka tak kalah Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan kamu dengan dia. Pertanyaannya, apakah waktu itu sudah cerai? Apakah cerai karena memang diinginkan, kemudian diizinkan? Maka dikatakan maka tak kalah, maka ketika Zaid telah mengakhiri. Artinya sebelumnya belum diakhiri. Karena yang kubaca ketika itu datang si baginda ke rumah, dilihat sedang sesuatu, akhirnya tertarik. Jadi di sini saya jadi bertanya ya, bagaimana
seorang baginda bisa, seharusnya kan kalau ada persoalan di antara anaknya ini, dia harus tolong lah kan. Itu menurut saya, bukan malah diapakan. Tapi kalau penjelasannya bro seperti itu, ya apalagi mau aku bilang. Kami nikahkan kamu dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Jadi ini menjadi patokan, tapi sebelumnya belum. Menurut saya, bagaimana Anda melihat ini? Sedangkan kalau di ajaran-ajaran sebelumnya perceraian pun nggak boleh. Coba dulu bro ini. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya. Maka ketika, artinya sebelumnya belum. Itu gimana itu? Silakan. Oke, Di situ kan timer tunggu. oke. Timer Sip. tampilkan. Bentar ya. Baik. Bentar, oke. Oke, timer. Oke, timer berjalan setelah Pak Juma berbicara. Jadi yang Anda harus pahami kemudian adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan nasihat-nasihat kepada istri daripada Said dan juga kepada Said sendiri. Bagaimana kemudian agar Said itu cinta dan sayang terhadap istrinya dan kemudian keduanya menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, ketika saudara mengatakan bahwa mengakhiri, artinya mereka sudah cerai. Terus apa masalahnya di situ? Orang cerai berarti dia statusnya bukan lagi istri. Nah, kalau dia sudah bukan lagi istri, terus dinikahi, apa yang menjadi masalah? Moral apa yang dilanggar di sana? Ketika Anda ada seseorang yang kemudian menikahi wanita lajang yang tidak lagi menjadi istri daripada seorang laki-laki. Sudah? Ya, silakan. Anda menjelaskan itu sumbernya dari mana, bro? Ya. Sumber penjelasanmu dari mana? Ya, silakan aja baca Al-Ahzab ayat 37. Tidak ada seperti itu kalimatnya saya lihat. Padahal Quran ini sempurna. Coba Anda tunjukkan data Anda. Ya ini. Dia mengatakan yang sebaliknya tadi. Ya ini aja lihat ini. Pause semua dulu. Oke, Pos. Oke. Saya kasih TikTok, tunjuk ya. TikTok. Oke. Ini ya. Tidak seperti yang itu. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan dan kamu takut kepada manusia. Artinya di sini sudah ada niat, ada keinginan, tapi takut sama manusia untuk mengambil. Sedang Allah lebih baik berhak untuk kamu. Kalau saya, iya, tapi saya nggak bisa menafsirkan ya. Artinya di sini Allah menyetujui keinginan baginda itu, sehingga muncullah ini. Tapi nggak bisa lagi nanti pakai yang lain. Ya ini aja, Quran ini nanti asbabun nuzul juga nggak boleh. Dan lain sebagainya, hadis juga nggak boleh. Gimana? Artinya bro, baca aja ini. Nggak boleh diterangkan lagi. Karena ini kan sudah terang. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya. Jadi ceraikan dulu, kami nikahkan kamu dengan dia agar tidak ada keberatan. Jadi tujuannya agar tidak keberatan. Artinya ada orang yang keberatan. Kalau buku yang kubaca ada lagi katakan terjadi kehebohan. Tapi kan nggak boleh pakai buku, hanya pakai ini. Iya, apabila anak angkat telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ya udah, ini aja nggak usah dijelaskan lagi karena nggak bisa. Data bro dari mana? Nggak jauh juga aku. Karena nggak boleh lagi diterangkan kan? Karena kalian bilang tadi hanya Quran. Kalau pakai hadis nggak boleh. Asbabun juga nggak boleh. Ya sudah baca aja ini. Oke, pause. Oke. Pause. Ya, Oke. Silakan. Bentar. Saya share timer ya. Ya. Timer. Oke. Tampilkan timer. ya itu betul. Sebenarnya benar yang kau katakan bahwa kita nggak usah melebar kemana-mana karena memang ayatnya sudah menjelaskan itu. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istri mereka atau menceraikan istrinya. Lalu kemudian ayat selanjutnya jelas diterangkan di situ. Tidak ada suatu keberatan atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah terlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi apa yang Anda permasalahkan? Orang menikahi kemudian wanita yang sudah diceraikan oleh istrinya dan kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh itu sehingga orang-orang yang ada pada masa itu yang mau menikahi juga mantan istri dari anak angkatnya ya silakan saja. Di mana hal itu sebelumnya itu ada hal tabu bagi orang-orang jahiliyah Arab pada masa itu. Oke. Iya. Aku tanya lagi yang lain. Karena ya bentar ya. Ya, silakan. Oke, itu tentang Zaid ya. Timer jalan. Ya. Nah, ini nggak boleh nih kalau dengan Aisyah karena di hadis. Apa? Oke. Ini ya, anak mantu. Baru kemudian Allah membenarkan baginda nikahi wanita lebih dari 4 orang. Kemudian Allah benarkan baginda menceraikan istri dan akan dapat ganti yang lebih baik. Ini semua ada. Baru ada di sini juga tentang hukum menggauli budak.
budak juga boleh digauli, anak mantu juga boleh, bahkan istri boleh lebih dari 4. Berdasarkan data-data ini ya, ini baru bisa juga ceraikan istri diganti dengan yang lebih bagus. Ini bagaimana bro menjelaskan ini tentang moralitas? Aku jadi bertanya-tanya aja ya. Kalau ini nggak boleh karena ini bukan ini ya. Ini hadis, nggak boleh hadis. Ini nggak boleh juga hadis, ya. Oke, itu aja dulu. Gimana itu, bro? Ini. Ya, jadi begini, saudara RP. Bentar, timer, bentar. Tunggu, timer. Tampilkan timer. Bentar ya, oke. Oke, jadi begini. Bentar. Artinya yang kutanya betul itu ayat-ayat itu ya, itu aja. Oke, saya mulai ya. Saya mulai ke timer ya. Dah. Oke. Silakan Pak Juma. Baik, terima kasih. Jadi ketika Anda kemudian mengambil dalil dalam Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah kemudian itu mengambil menikahi anak menantunya, Anda salah di situ ya. Tolong jangan dibangun paradigma berpikir yang akan meracuni otak Anda sendiri. Yang dinikahi itu adalah janda dan dia adalah bekas istri dari seorang Said, bukan anak kandungnya tapi anak angkatnya. Itu poinnya. Kemudian ketika Anda membawa menikah dari lebih dari 4, kemudian dibolehkan, dihalalkan menggauli budak dan seterusnya. Anda harus tahu bahwa satu-satunya nabi menjadi pelopor bagi umat manusia yang menikahi istri sedikit itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Karena kenapa? Di dalam kitab Anda juga diterangkan bagaimana kemudian Musa, bagaimana kemudian Salomo, bagaimana kemudian Daud. Lebih dari apa yang Anda kira terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah hal yang terjadi yang dimana di dalamnya itu ada hikmat. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi seorang wanita itu bukan tanpa dasar dan dasarnya bukan karena syahwat. Kebanyakan di antara yang dinikahi itu adalah janda-janda tua. Untuk menolong mereka, untuk menyemangati mereka dalam menjalankan syariat agama Islam. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi wanita. Salah satu hikmahnya juga adalah menyatukan kabilah-kabilah Arab yang ada pada masa itu. Nah, ini yang harus Anda pahami, bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menikah bukan tanpa alasan. Ada alasan syar'i yang kemudian berfungsi di dalam menjalankan misinya sebagai nabi bagi umat manusia. Itu hal yang terpenting. Kalau kemudian Anda berbicara mengenai moral, ya kedudukan beliau sebagai Rasulullah itu sudah memberikan cerminan yang sangat baik kepada manusia. Kalau hari ini kemudian Anda jadikan itu sebagai penolakan, itu adalah moral yang tidak baik. Silakan Anda buka lembaran-lembaran di dalam kitab Anda. Bagaimana kemudian dalil-dalil yang ada di dalamnya itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat menceritakan tentang orang-orang terdahulu yang kemudian mereka anggap itu, saudara anggap itu sebagai orang-orang yang hebat dan orang yang diceritakan dalam kitab yang Anda anggap suci. Demikian. Ya, Berarti pause. Timer. Silakan. Berarti bro setuju ya bahwa Allah yang menyuruh boleh kawin lebih dari 4 orang untuk baginda, boleh juga mengawini janda anak angkat, tapi walaupun di dalam beberapa data bukan janda ya, tapi masih anak aktif. Baru Anda juga setuju bahwa baginda itu boleh kawini budak juga, gitu. Ya. Oh ya udah. Jadi nggak masalah bro. Ya itulah keyakinannya bro. Saya berterima kasih untuk keyakinannya bro. Kalau keyakinan saya kan nggak seperti itu karena Yesus sudah mengajarkan dengan standar yang sangat tinggi kudus. Itu aja. Mungkin saya pertanyaan ke berikut lah. Aku ada ini. Aku banyak bertanya ini. Namanya juga bertanya ya. Ya, dari... Bentar. Aduh. Stop dulu timer. Oke, pos. Oke. Pak Kasih Jati berbicara, timer berjalan. Ya, udah pos. Ya, silakan Pak, kasih. Ini juga. Ya, Allah timer. bolehkan bercerai dan memukul istri. Betulnya nih bro? Dan pukullah mereka katanya. Boleh memukul istri, betul itu? Memukul dalam arti kata apa ini? Ya ini jelaskanlah. Artinya dan pukullah mereka karena setahu Dalil saya, Anda itu dari mana? Sebentar. Moderator tolong ditertibkan dulu. Ditampilkan timer terus. Timer. Oke, bentar. Jadi gini. Tunggu. Jadi gini, walaupun share screen ya ditampilkan operator timer, ya begitu narasumber berbicara langsung jalan gitu loh. Oke? Operator? Sip. Ya, tanggap. Ya, silakan. ini di dalam ayat ini katakan menceraikan istri boleh, pukul istri juga boleh, bahkan mengasingkan istri, kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya katanya. Bro setuju dengan ayat ini juga? Sikap terhadap seorang wanita. Itu ayatnya di mana? Stop dulu, pause. Udah pos. Tampilkan timer. Quran Ya, surat bentar. Al-Baqarah Tunggu. 231. Jadi ya, udah tahu poinnya. Ada di layar. Silakan dijawab Pak Juma. Ya, ayat berapa itu?
Bentar ya. Ya, ini karena penegasan pertanyaan tidak usah dijalankan timernya. Oke. Itu di Al-Baqarah 2321, 231, baru 434, baru 415. Oke, baik. Jadi gini, ketika Al-Quran kemudian mengatakan pukullah istrimu, ya, itu Anda harus pahami. Sederhananya gini, di ayat ini, baik dalam surah An-Nisa 34 yang tadi yang Anda maksud, memukul di situ adalah sebagai alternatif terakhir. Jadi menurut ayat itu, apabila sang istri durhaka, maka yang pertama harus dilakukan adalah menasihati. Namun jika dinasihati tidak mempan, ya, atau tidak ampuh, tetap saja durhaka, maka perintah selanjutnya itulah pisah tempat tidur mereka, bisa ranjang, agar sang istri merasa bersalah atas tingkah laku durhakanya. Nah, jika keduanya ini tidak merubah sikap sang istri, tidak mempan juga, maka istri ini boleh dipukul di situ. Mengenai pukul, ini pukul yang dimaksud adalah pukulan ringan yang tidak sampai membuat benjol, tidak sampai orang ini luka dan seterusnya. Itu tidak, tetapi memukul dalam arti kata ya sama seperti orang yang memukul istrinya dengan bantal atau memukul istrinya dengan sarung atau kain. Itu yang dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Bro, itu menyampaikan itu tertulis di mana itu, bro, penjelasannya? Coba Anda baca aja, lihat dalam surah An-Nisa 34 itu. Soalnya nggak ada kuliah di situ pukul pakai bantal, bro. Iya. Bentar. Betul. Ini timer gimana? Ini timer gimana? Timer. Ya aku jadi ini aku nggak ada Bentar, lihat. timer start atau gimana? Pos dulu, dua-duanya pos. Oke. Penegasan tidak apa-apa, kita kasih toleransi. Ini perlu dijelaskan secara jernih ini. Di pause aja dulu. Silakan Bang Eben. Iya, aku tidak menemukan di dalam ayat itu pukul ringan. Bahkan di sini dikatakan diasingkan loh sampai menemui ajal. Ya, saya nggak ngerti itu gimana itu mengasingkan sampai mati. Di mana itu tertera? Ayat apa? Coba terangkan pada saya. Al-Quran surah? Saya tidak menerangkan, saya bertanya. Enggak, surah apa kok sampai Anda katakan seperti An-Nisa itu? 4:15. Coba saya screen dulu. Oke, saya share screen ya. Coba saya screen biar dibaca. Ini apa sampai gimana. ajal itu, jadi menurut saya lebih dari memukul itu. Itu tekanan psikologi tinggi, tapi ya kalau bro katakan itu hanya mukul pakai bantal atau mungkin dipukul An-Nisa pakai... ayat berapa? Ini ada di layar. Saya pakai HP kecil, saya nggak bisa lihat. Sebut aja, Anda kan bisa membaca. An-Nisa 15. Berapa? An-Nisa? 15. Kok ada ayat surah 400 An-Nisa gimana? 15. An-Nisa 15. Ya. Yang tadi Al-Baqarah ayat 231. Ya. Lalu Jadi di An-Nisa sini 34. Oke, bentar ya, timer masih di pause ya keduanya. Ya, jadi gini Pak Juma, Ya. saya akan bantu. Yang pertama tadi Al-Baqarah ayat 231. Oke. Ya. Yang kedua An-Nisa ayat 34. Ya. Oke. Yang ketiga An-Nisa ayat 15. Oke, silakan. Timer berjalan. Timer set screen. Ya, oke. Share screen. Bentar ya. Oke. Sip. Ya. Jadi gini, saya ambil aja satu data ya di dalam surah An-Nisa ayat 15 ini. Di situ diterangkan dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji. Ini perbuatan keji loh. Paham ya perbuatan keji itu kayak mana ya? Di antara perempuan kamu, maksudnya istri-istri kamu. Hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu. Jadi harus ada 4 saksi yang menyaksikan perbuatan keji ini baru kemudian didudukkan sebagai perkara keji. Apabila telah diberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Nah, apa yang Anda permasalahkan di sini? Silakan. Yang keji itu apa itu yang keji? Nah, itu dia. Seperti berzina, ya, itu adalah perbuatan keji. Tapi kalau berzina di muslim itu kan dirajam, bro. Nah, itu iya betul. Tapi kok diasingkan di situ? Nah, ini kan ada saksi. Kalau misalnya ada sudah 4 saksi, Pos ya dulu, sudah. Pos dulu, Bos. Oke. Kalau penekanan ya enggak usah jalan timer Pak kasih jati gitu. Kecuali dia bertanya baru jalan. Oke. Ya, silakan Pak Juma. Jadi gini, Ini waktu siapa? Pak Juma. Oke. Ya, silakan Pak Juma. oke. Jadi ayat yang sangat jelas di sini ya, perbuatan keji ini adalah perbuatan yang ingkar terhadap apa yang kemudian menjadi kewajiban sebagai seorang muslimah, baik itu terhadap Allah maupun terhadap suaminya yang melanggar syariat. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian ketika diterangkan, dikurung ya perempuan ini dalam rumah sampai mereka menunggu ajal, ini tidak ada masalah. Apa masalahnya kemudian? Yang salah itu kalau dikurung di dalam penjara, ini di dalam rumah. Tapi tentu kemudian ketika istri ini di penjara atau dikurung di dalam rumah, kewajiban seorang suami harus tetap dijalankan.
Karena ini adalah bagaimana kemudian menjadikan istri ini menjadi lebih baik. Nah, dalilnya menerangkan au yaj'alallahu lahunna sabila, atau datang petunjuk Allah, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya, kepada seorang perempuan ini. Apa yang Anda permasalahkan? Oke, cukup pause. Silakan. Oke, pause. Nah, ini dikatakan di sini dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Ya, penjelasannya kan nggak ada seperti yang Bro sampaikan. Semua Bro tafsir ini. Jadi saya jadi bingung juga dialog dengan Bro. Tafsir nggak boleh, tapi Bro sendiri menafsir. Jadi Ya, ini sebenarnya pemahaman saya terhadap Quran. Berarti- Saya menafsirkan karena memang pause. tafsirnya kayak begitu. oh, Nah, berarti- sekarang Anda berarti ya. tafsir-tafsir para ulama itu nggak dipakai, yang dipakai tafsir Juma gitu. Ya, ini justru tafsir Al-Quran ini yang saya terangkan Waktu kepada Anda. pause. Tapi tadi nggak boleh pakai tafsir, nggak boleh pakai hadis. Sekarang Ya, kok kalau Anda dipakai. nggak boleh karena Anda tidak pernah belajar tafsir, kan gitu. Oh, gawat ini kalau kayak gini. Ya udah Bisa nggak apa-apa gawat. lah. Anda pernah belajar tafsir? Timer Juma. Ya tafsir-tafsir nggak boleh dipakai. Tafsir Gimana sih? jualan ikan di pasar gitu. Oke, jadi berarti tafsir itu adalah tafsir Juma gitu ya. Karena tafsir ulama nggak boleh dipakai kan gitu. Jalan timer Ben. Oke, Ya, terserah lah. sebentar, boleh saya ini terkait dulu moderator. Iya. Ini kan tadi tidak membahas tafsir, tadi Bang Juma cuma membaca sesuai yang tertulis. Saya rasa begitu ya, Bang Juma tidak menafsirkan, cuma memberikan pemahaman sesuai yang Bang Juma mengerti. Silakan. Ini Bro tertulis di sini dalam rumah sampai mereka menemui ajal loh. Jadi nggak ada lagi sampai mati. Timer siapa? Pause dulu, pause aja. Pause dulu dua-duanya. Oke, Pause. udah pause. Ini di pause dulu aja karena ini perlu penekanan, perlu diselesaikan masalah ini. Iya, Ya. jadi ya tapi nggak apa-apa, itu sudah data kan, artinya boleh menceraikan istri, boleh memukul istri, boleh juga mengurung istri sampai ajalnya. Ya itu datanya, saya nggak usah tafsir. Oke, Itu tertulis, itu aja, itu aja aku pastikan. Untuk menengahi ini tolong ditampilkan dulu sekali lagi di layar tadi, Anissa ayat Ini sekian. Pak Sejati ditampilkan di share screen dulu yang tadi. Ah, ya, ini aku hanya baca aja deh. Saya kan Lalu nggak boleh Anissa. menafsir. Ya, Ya. Anissa ayat Ini ayat Al-Quran 34. ayat Al-Qurannya ya. Saya share screen ya. Bisakah saya share screen kan? Saya bantu share screen ayat Al-Quran. Oke. Ini ada ayatnya, ini sudah saya copy dari Quran kok ini semua. Anissa ayat 34 sama Anissa 15. Coba tampilkan dari Quran. Coba diinikan dulu share screen dari Pak Kasijati. Ya silakan dari apa? Saya share screen ya. Anissa Ini 34. nanti di layar Anissa 15 dulu ya. Silakan Bang Juma dijelaskan ini karena saya tadi menyimak Bang Juma memang menjelaskan sesuai dengan yang tertulis, bukan yang tertafsir. Silakan Bang. Silakan Kanda. Iya. Timer jalan. Bentar, saya share screen dulu. Jalan. Timer jalan ya? Anissa, Ya, ketika Pak Juma bicara timer jalan. Oke. ya. Ini sama dengan dalil yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi kan. Saya jelaskan bahwa ini penekanan Al-Quran terkait dengan moral wanita berzina itu seperti itu kedudukannya. Tidak sama seperti kitab agama lain, perempuan justru memanggil laki-laki untuk berzina sampai pagi ketika suaminya di dalam perjalanan. Kalau di Al-Quran jelas ini wanita dikurung sampai dia meninggal di dalam rumah. Saking tidak bolehnya berzina itu. Terus apa yang dipermasalahkan tentang moral terhadap Al-Quran ini? Justru ini Oke. pelarangan untuk melakukan persinahan. Oke, kita ke Silakan. Anissa 34. Kita ke Anissa 34. Tadi sudah Anissa 15. Kita ke Anissa Timer 34. saya pause ya. Ya, Ya. pause timer. Nanti ketika Pak Juma mau berbicara baru jalan timer. Oke. Ya, ini semua menyaksikan di layar ya, Anissa 34. Silakan Kanda dijelaskan. Ya. Oke. Ya, Jadi jalan kalau dalam surah An-Nisa ayat 34 di situ memang ada kata pukula. Tetapi kemudian diterangkan pukulan di sini itu bukan pukulan seperti memukul maling, tetapi ini dipukul dengan lembut, tidak keras. Ya. Dipukul dengan lembut, tidak keras setelah diberi peringatan, setelah dinasehatin, kemudian dia tetap saja melakukan hal yang merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam, maka wanita, laki-laki sebagai pemimpin itu bisa melakukan pemukulan. Pemukulan dalam arti kata bukan dipukul dalam perspektif pemikiran kita. Ya itu saya kira Cukup jawaban ya? saya. Oke, di Ya. pause waktunya. Silakan. Oke, sudah pause. Moderator, silakan moderator. Saya cabut ini. Ya. Oke, bentar Coba ya. tampilkan Saya screen ya. timer. Ya. Tampilkan timer. Oke. Dari pihak Kristen masih ada 47 detik, dari pihak Islam masih ada 5 menit 5 detik untuk menjawab. Silakan Pak Kasijati, ada lagi yang mau ditanyakan penekanannya? Ya jawabannya kan udah seperti itu. Cuman aku mau tanya ini sebenarnya, cuma nggak dibolehin ini. Silakan aja, siapa tahu bisa dijawab. Tanyakan Nah, aja. ini Bentar ya. ini Timernya pernikahan Baginda dengan Aisyah ini gimana? Tapi di hadis jalan atau gimana? ini Enggak apa-apa, Aisyah itu Oke, menikahi saat ia berumur 6 tahun.
dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama beliau selama 9 tahun. Ini hadisnya ya. Bahkan Aisyah masih main boneka ketika diantar ke kamar itu baginda, ya. Tapi bagaimana itu? Aku nggak ngerti. Oke, itu aja. Silakan Pause. dijelaskan. Oke, udah pause. Udah, silakan Share katakan screen, share timernya. screen. Share screen timer. Ya. Oke, timer berjalan ketika Pak Juma berbicara. Ya. Baik. Jadi ini sudah sering saya jawab ya tentang hal ini ya. Bagaimana kemudian tuduhan orang-orang bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun. Berarti beliau dinikahi tahun 613 Masehi. Padahal kalau menurut hadits yang juga menjadi rujukan bahwa di dalam At-Tabari semua keempat anak Abu Bakar itu lahir pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum tahun 610. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu anhu itu dinikahkan sebelum 620 Masehi, maka beliau dinikahkan pada umur di atas 10 tahun. Ini sebenarnya sederhana, cuman ya itu dia. Orang-orang tidak belajar. Padahal kalau kita melihat bagaimana kemudian kualitas hadits, lalu bagaimana kemudian kronologis daripada perjalanan sejarah Rasulullah Muhammad SAW, itu sangat nyata kok. Pra-Islam itu zaman jahiliyah tahun 610 Masehi. Kemudian permulaan wahyu turun itu 610 Masehi tepatnya. Nah, Abu Bakar masuk Islam tahun berapa? 610 Masehi juga. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menyiarkan Islam secara terbuka itu tahun 613. Lalu kemudian beliau hijrah di tahun 615, 2 tahun setelahnya. Lalu 1 tahun kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Lalu 620 Aisyah itu kemudian dinikahkan. Nah, 622 hijrah ke Madinah. 623 atau 624 Aisyah berumah tangga, beristri dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi usianya berapa? Coba dihitung sendiri. Di atas 10, di atas 14 tahun malah. Betul sekali. Oke, begitu Ya. jawabannya. Silakan di pause. Silakan. Pause. Ya, silakan. Pak Sejati. Ya, karena artinya gini ya, Baginda Muhammad bercerai, Allah izinkan. Baginda Muhammad nambah istri, Allah izinkan. Baginda Muhammad dengan budaknya pun atau dengan apapun Allah izinkan. Ya berarti karena seperti itu Allahnya berjuma, ya saya harus menghargai, itulah Allahmu. Tapi Allahku nggak seperti itu aja bedanya. Itu ya yang mau saya tegaskan. Jadi yang mau saya tanya lagi, ada sebenarnya banyak ini pertanyaan-pertanyaan. Stop dulu waktunya itu. Dulu pause. Ya, Iya. Ini supaya tidak mengganggu ya. Waktu jalan? Nah, ini. Jangan Ya. tunggu dulu. Oke, Biar oke. aja diselesaikan ini pertanyaan. Dikatakan setan menyesatkan, Allah juga menyesatkan. Bagaimana ini, bro? Ya. Oke, diperjelas saja pertanyaannya sampai selesai. Nah. Nggak apa-apa, kita kasih toleransi waktu lebih kalau tidak cukup lagi waktunya kayaknya. Kalau Silakan. Allah menyesatkan itu, moralitasnya itu seperti apa kira-kira? Karena aku kaget juga ketika baca ini, Allah kok bisa menyesatkan, setan menyesatkan, kok agak mirip sifatnya pikir gitu. Jadi silakan terangkan, Bro Juma, silakan. Oke, bisa tunjukkan dalil. Saya tampilin Sebentar, Ada, itu. ada share screen. Tentukan Saya selesaikan ayatnya. Ayat berapa saya pernah ada ini? mau share screen lah. Silakan. Surah berapa itu? Surah berapa tadi? Surah saya pernah baca itu surah kalau tidak salah surah apa ya? Biar di share screen. Bang Ebet surah berapa itu? Pak Sejati dibacakan aja dari surah berapa? Biar Allah menyesatkan iblis itu 15:39. surah 15 ayat 39. Nah, Oke. Allah Ya. menyesatkan siapa yang dikehendakinya 16:93. Surah 16 ayat 93. Oke. Ya. Baru Allah itu menipu. Surah berapa itu? Satu-satu dulu surah 15. 4 ayat 1 Ayat Yang pertama tadi surah 15 ayat. Yang berapa? Ini aku share aja. Yang Bro. pertama. Yang pertama 15 ayat. 15:39. Iya. 39. Iya. Ya, 39. 39. Oke. saya bacakan ya terjemahannya. Ya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Silakan Kandah dijelaskan. Ya, iblis menyesatkan, tapi di ayat lain dikatakan Allah juga menyesatkan. Gimana itu? Jadi saya pertegas dulu ya, saya pertegas. Berarti maksudnya Mas Kasih Sejati di sini, Bang Kasih Sejati, bahwa di sini Allah telah menyesatkan iblis begitu ya. Penunggang kuda yang menjawab bukan Pak Penunggang kuda. Saya cuma Yang memperjelas menjawab itu pertanyaannya. Pak Juma gitu loh. Betul. Saya cuma Iya, memperjelas pertanyaannya. Ya, Saya narasumber cuma yang menjawabnya, yang berhak menjawabnya. Iya, Bukan- betul. Bukan saya menjawab, cuma saya memperjelas pertanyaannya biar tidak diulang. Maksudnya mungkin pertanyaannya di sini bahwa di ayat ini Allah menyesatkan iblis begitu ya maksudnya Bang Kasih Sejati. Yang pertama itu kan di sini dan setan itu menyesatkan. Tapi setan itu menyesatkan karena disesatkan. Yang menyesatkan setan itu ya Allah menyesatkan. Oh iya ya, Jadi silakan. di sini Allah menyesatkan
yang disesatkan menyesatkan. Jadi sesat. Silakan Semua. Kanda di Gimana ya, itu? Aku Amin, ini kan silakan, Kanda. tentang moral ini kan. Timer waktu. Timer berjalan setelah Pak Juma berbicara. Oke, baik. Jadi data yang saudara bawa itu bukan satu-satunya data yang ada di dalam Al-Quran. Berarti Tetapi di dalam Al-Quran itu sangat jelas kemudian bagaimana Allah itu menganjurkan manusia itu berbuat baik. Ya, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan jalan, Allah memberikan hukum-hukum. Tapi mereka tetap aja ingkar terhadap apa yang mereka anggap benar. Al-Quran menerangkan itu. Bagaimana surah Al-Maidah 51, ya, bagaimana tidak berbuat zalim akan mendatangkan petunjuk Allah. Allah membuka pintu taubat. Itu diterangkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Contoh misalnya, sederhana saja. Adam diberi pilihan. Anda mau melakukan ketaatan, silakan taat. Anda mau melakukan ingkar, silakan ingkar. Nah, terkait dengan apa yang Anda katakan bahwa Allah menyesatkan, di situ diterangkan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 16 bahwa tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik ini siapa? Orang-orang yang telah datang kebenaran kepada mereka ditolak. Itu yang disesatkan karena mereka yang tidak mau. Sudah dikasih jalan, sudah dikasih solusi, tapi tetap saja mereka membangkang. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau ayat-ayat kayak begini, perintah menyesatkan dari Tuhan, di dalam kitab Anda itu jauh lebih banyak. Tapi nantilah giliran Anda. Sekira begitu. Timer, saya cabut ini layarnya. Silakan timer tampilkan. Tampilkan timer. Bentar. Berapa menit lagi? Waktu menjawab. Oh, sekali pertanyaan lagi Bang Kasih Sejati kayaknya. Satu Silakan. pertanyaan lagi sama ini 1 menit 38 detik untuk menjawab. Silakan Pak Kasih Jati. Tanya lagi. Akhir. Akhir ya bertanya. Bentar dulu. Lihat dulu. Ini, aku tanya dulu ini supaya aku jangan penasaran, bro. Ini aku ada data. Nah ini, supaya ini kan tentang moralitas. Baginda dan Khilafah. Ini seorang pemimpin Arab. Tolong jalankan Bentar. Ya. Timer jalannya. Timer jalan. Dikatakan Oke. Zaid disuruh untuk membunuh Khilafah. Dia mengikat kedua kakinya dengan tali dan mengikat tali-tali pada 2 unta. Dia lalu memacu unta-unta ke 2 arah yang berlawanan sehingga membelah tubuh Khilafah menjadi 2. Ini bagaimana bro ini dikaitkan dengan moralitas? Waktu habis. Ya itu aja. Silakan. Ya, waktu habis untuk pertanyaan. 1 menit 38 detik. Timer share screen. Oke, bentar. Silakan timer ditampilkan. Oke. Waktu berjalan setelah Pak Juma bicara. Oke. Ya. Jadi apa yang kemudian Anda tuduhkan itu tadi dalam hadis apa itu ya? Riwayatnya. Bisa ditunjukkan? Di pause. Pause. Silakan. Ya, layak kasih Ini Jati. ada ini Ibnu Katsir, baru Ibnu Ar-Rabi. Ini ada semua. Ini dari data-datanya ada. Ini Ibnu Ishaq. Ini data-datanya ada. Ya. Oke. Baik. Oke, silakan timer berjalan. Ya. Dulu. Ya, Tampilkan timer. bentar. Oke. Oke, silakan Pak Juma. Jadi hadis yang Anda terangkan itu, ya coba Anda lihat di dalam Sirah Nabawiyah. Di situ lengkap tertulis. Maka tentu saja dalam hadis itu harus di Sirah Nabawiyah itu harus ada sanad periwayatan dalam Tarik Nabawi di atas daripada kemudian sejarah atau cerita yang Anda bawa hari ini. Nah, kalau kita memeriksa sanad periwayatan atau asli atau kesahihan daripada hadis ini, di dalam Sirah Ibnu Hisham ditelusuri bahwa kisah pertempuran yang Anda ceritakan bagaimana kemudian Ummi Khilafah itu diriwayatkan oleh Muhammad Umar bin Al-Waqdi, itu menurut para ulama khususnya Ibnu Jauziyah itu tertuduh sebagai pemalsu dari ulama hadis. Ya, mereka dituduh sebagai pemalsu dari ulama hadis itu sendiri. Dan dalam kisahnya tidak disebutkan dalam Al-Bidayah atau Nihayah Ibnu Katsir bahwa di situ jelas tidak dinyatakan bahwa sesuatu disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah dalam periwayatan cerita tersebut seperti yang Anda ceritakan. Itu tidak ditemukan cerita itu. Itu tidak ada. Jadi Ibnu Jauzi menganggap bahwa hadis itu tidak sah dijadikan sebagai dalil. Oke. Itu jelas itu di dalam kitab yang kami jadikan sebagai panduan di dalam belajar tentang Ta'rikatul Islam. Di Sirah Nabawiyah tidak. Waktu habis. Waktu habis. Oke, intinya tadi itu hadis tidak bisa diterima kesahihannya. Ya, silakan. Ya,
Sesi pertama battle telah berakhir, kita masuk dari termin yang kedua battle. 10 menit dari pihak Islam yaitu Pak Juma bertanya, 20 menit dari pihak Kristen yaitu Pak Kasih Jati menjawab. Silakan. Timer akan berjalan setelah Pak Juma bertanya. Interupsi moderator. Sebelum Ya. itu boleh iklan dulu kah? Oh, Silakan. iya silakan. Iklan. Ya, teman-teman dulu. Oke, kembali kami sampaikannya bahwa luar biasa ini acara ini ya. 73 partisipan di Zoom dan di-sharekan secara live di hampir mungkin 30 ya, 30 channel YouTube ya dari Menara Siar Muslim, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam, Media Dakwah Muslim Channel, Kata Pengantar Channel, Ucok Tebas, Triliun Slayer Comment Center, Akang Satria TV, Rahasia Alif, Naja Media TV, Pendeta Abednego Penyampai Kebenaran, Sudut Pandang Muslim Channel, Istiqomah Channel, dan yang paling utama Zulkifli M. Abbas Official Channel. Baik, terima kasih. Ya, ini berbicara mengenai moral. Dan kitab yang Anda imani itu juga adalah kitab yang Anda sebut dengan Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 19, jelas di situ diterangkan ada 2 orang wanita, adik-beradik, adik kakak ya, itu boleh dikatakan memperkosa bapak kandungnya sendiri. Moral apa yang ingin Anda utarakan di sini? Silakan. Itu justru membuktikan Tunggu. itu moral yang buruk. Tunggu. Itu aja. Bentar. Iya. Tunggu timer. Oke. Pak Kasih Jati berbicara, timer berjalan. Silakan. Baik. Alkitab ini menuliskan moral orang yang buruk dan moral orang yang baik. Yang baik untuk diteladani, yang buruk untuk dihindari. Peristiwa Lot itu adalah peristiwa yang buruk. Dan itu menjadi peringatan supaya orang jangan seperti Lot. Supaya jangan seperti anaknya Lot. Itu aja bro. Jadi Alkitab bukan berarti kita jadi seperti Lot. Enggak ada itu. Itu dinyatakan buruk. Maka di Alkitab itu ditunjukkan yang buruk dan yang baik. Oke, itu aja. Oke. Stop, timer, tunggu dulu. Oke. Ya. Pak mau bicara, timer berjalan. Silakan. Boleh Anda tunjukkan dalilnya di mana bahwa apa yang dicontohkan oleh Lut ini bersama kedua anaknya itu adalah contoh yang buruk? Silakan. Peristiwa Lot itu kan Bentar, tulisan timernya gimana jalannya? Stop dulu. Ya. Dia suruh tunjuk kan? Mau share screen? Saya kalau share screen ayatnya semua lah harus dilihat. Sebentar. Silakan dijawab. Ya, tunggu. Mau share screen dulu. Ini aja. Karena terlalu banyak. Ada yang bisa share screen ayat itu. Kejadian 19 di sini Bentar, kisahnya. timer jalan atau gimana? Ya, timer jalan. Jalankan aja ya. Itu Pak Kasih Jati berbicara, timer jalan. Oke. Nah, saya jelaskan aja secara ringkas. Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Lot diselamatkan. Mengapa? Karena Lot itu dipandang Allah sebagai orang benar, bahkan Abraham berdoa untuk mereka itu ya. Tetapi karena tidak ada yang benar, akhirnya mereka mau diselamatkan, disuruh mereka pergi ke satu tempat. Tapi mereka tidak mau, akhirnya mereka pergi ke satu tempat. Dan di tempat itu tidak ada orang. Akhirnya anaknya itu memiliki kesepakatan untuk membuat bapaknya mabuk, sehingga bapaknya mabuk. Dan tidak ada bapak-bapak gereja orang Kristen mengatakan bahwa ini sebagai contoh teladan, enggak. Itu dituliskan untuk menjadi peringatan. Dan itu membawa kehancuran buat mereka. Itu aja bro. Coba tunjukkan orang Kristen yang mengatakan itu harus diteladani, nggak ada. Kalau ada itu sesat itu. Selesai udah, stop. Ya, timer stop. Oke. Silakan Pak Juma. Artinya kitab Anda menunjukkan sesuatu yang tidak bermoral kan? Silakan. Alkitab itu jujur bro. Yang tak bermoral dibilang tak bermoral. Yang bermoral dibilang bermoral. Kami nggak pernah mengatakan yang tak bermoral itu paling mulia, enggak. Kalau tak bermoral kami bilang nggak bermoral itu. Jadi semua kelakuan yang buruk itu dituliskan supaya menjadi peringatan, jangan buruk. Kalau bro mau menyanjung orang yang dipandang orang buruk tapi mulia, itu urusan bro. Tapi kalau di dalam Alkitab yang buruk dituliskan, yang baik dituliskan. Karena di dunia ini kan ada yang baik dan yang buruk. Supaya kita memilih. Maka dikatakan oleh Tuhan, kepadamu kuperadabkan pada hari ini kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Jadi hidup dan mati itu ada bro di sini, kehidupan dan kematian itu. Udah itu aja. Ya, berbicara mengenai moral, Timer jalan. kitab Anda terlalu banyak kemudian memberikan ya pengajaran dan pelajaran gitu. Di dalam Amsal 5 pasal 19 sampai pasal 20 itu nyata di sana bagaimana kemudian menceritakan tentang buah dada atau payudara perempuan lajang pelacur sebagai sumber pemuas nafsu syahwat dipegang-pegang oleh seorang pemuda. Ini moralnya menurut Anda baik atau tidak? Amsal berapa tadi? Amsal berapa? Pause. Amsal apa? Amsal 5 Amsal 5 ayat ayat 19 ayat 20. 19-20. Amsal 5 nomor Ya. 20. Boleh Pak Kasih Jati membacakannya? Oke, ini temanya. Nasihat mengenai perzinahan bro. Jadi kalau dibaca semuanya Bentar, ini. timernya jalan atau gimana? Oke. Jalankan saja. Amsal pasal 5, di sini kan nasihat mengenai perzinahan, bahwa perzinahan itu dosa. Bukan berarti perzinahan itu baik. Tetapi kehidupan orang berzina itu digambarkan di sini. Karena bibir perempuan jalang menitiskan tetesan madu, tetapi kemudian ia pahit, kakinya turun menuju maut, ia tidak menempuh jalan kehidupan. Ini nasihat. Artinya kalau orang ikut tentang perzinahan itu kan artinya gini, kawin dengan yang bukan istrinya.
atau istrinya lebih dari satu, itu perzinahan di dalam konteks Kristen. Jadi ini nasihat supaya nggak berzina, bro. Jadi kalau bro hanya baca ayat 19-nya ya repot. Tapi baca konteksnya, ini nasihat tentang perzinahan supaya orang tidak berzina. Berzina itu bisa menduakan Tuhan, bisa juga menduakan istri, atau bisa juga nikah sebelum kawin. Nah, di situ itu aja, bro. Oke, ini kita berbicara mengenai kitab. Ya, silakan. Ini berbicara mengenai kitab yang Anda anggap suci, dan ini terkait di dalam data-data yang ada dalam kitab Anda. Kalau kemudian Anda mengatakan ini persinahan, ini tidak boleh, ya itu urusan belakangan. Yang terpenting adalah muncul di dalam kitab Anda ayat-ayat seperti ini. Amsal 7 pasal 16 sampai pasal 19. Di sini diceritakan seorang istri berhubungan seks semalaman dengan seorang pria lain karena suaminya di dalam perjalanan. Betul, ada ayat begini dalam kitab Anda kan? Moral apa yang ingin diajarkan seperti ini? Silakan. Amsal berapa tadi? Amsal 7 ayat 16 sampai 19. Marilah Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan. Oke. Silakan. Ya. Kalau dibaca dari ayat 1, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanglah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Tetapi kalau orang tidak berpegang pada perintah Tuhan, maka dia akan tergoda dengan perilaku yang seperti ini. Karena suamiku tidak di rumah, itu sedang akan tergoda orang. Jadi di sini perlu kita memiliki hikmat supaya tidak tergoda dengan rayuan-rayuan. Itu maksudnya di sini. Bukan berarti kita dirayu-rayu. Jadi ini berbicara tentang ada godaan. Supaya kita tidak tergoda, maka kita harus memiliki hikmat. Jadi begini, bro, ya, baca Alkitab itu harus utuh, nggak seperti bro. Kalau Quran kan satu ayat 2, ayat 3, satu topik, 3, 4, 5, 6 beda topik, atau ayat 1 ini. Nggak, Alkitab nggak seperti itu. Iya. Jadi di sini ya, lalu dipegangnya orang teruna itu. Wah. Ini nih ayat 13. Jadi masalahnya di sini butuh kepekaan membaca, menganalisa data. Sehingga ini bukan berarti bahwa ini kebenaran yang harus dimaksud gini. Bukan berarti ini berbicara tentang kalau orang tidak memiliki hikmat yang benar, dia akan tergoda, dia akan masuk dalam rayuan-rayuan maut. Itu bro, udah. Sesederhana itu. Oke. Ya. Lalu kemudian, iya, silakan Anda dengan dalil Anda, ya, saya dengan data yang ada di kitab Anda. Di dalam Hakim-Hakim 19 pasal 24, ayat ini menceritakan tentang seorang bapak, seorang suami yang menyerahkan istri dan anak gadisnya untuk diperkosa orang lain. Ini moral apa yang mau disampaikan Hakim-Hakim 19:24 ini? Silakan. Ya, jalan timer Pak Kasejati bicara. Oke. Kalau dibaca tentang ini perbuatan noda di Gibea, ini noda. Jadi ini sebuah kejahatan yang terjadi. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tidak tinggal. Ini kalau dibaca semuanya jelas sekali kok sebenarnya. Jadi bukan berarti ini perilaku yang harus dicontoh. Mengapa terjadi ini, perbuatan ini? Karena pada waktu itu memang terjadi kebobrokan. Ada satu perbuatan yang sangat keji pada waktu itu. Jadi ini tidak pernah mengatakan bahwa perilaku ini menjadi teladan, bukan. Mengapa perilaku ini terjadi? Karena ada satu persoalan moral yang sangat buruk. Jadi kalau orang sudah berpersoalan yang moralnya buruk, maka perlu untuk penanganan dan pelayanan khusus. Seperti itu, bro. Jadi bukan untuk dicontoh ini. Mengapa peristiwa ini terjadi? Ada persoalan bahwa waktu itu bangsa itu sedang terpuruk, sedang hancur. Itu aja. Timer pause ya. Iya. Ini kan, oke sebentar. Ini kisah. Maka di ayat 1 dikatakan, terjadilah pada zaman itu. Ini ayat 1. Ketika ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal. Jadi ini kisah yang sudah terjadi. Kisah itu terjadi, maka dikatakan Roma 15:14, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi apa yang tertulis itu bukan berarti jadi kita ikuti, bukan begitu. Ini kisah yang sudah terjadi sebagai pelajaran, supaya orang bisa mengambil hikmah, supaya orang tidak mengulangi sejarah yang buruk yang terjadi. Itu aja. Oke, pause. Udah. Ya, silakan Pak Juma. Oke. Tapi faktanya di luar sana banyak yang mengambil ini sebagai contoh pelajaran. Oke. Di dalam Ayub 31 pasal 10 ya, ini menceritakan seorang suami menyuruh istrinya untuk berhubungan seks dengan pria lain. Moral apa yang ingin disampaikan kitab Anda dengan menyertakan data-data seperti ini? Silakan. Stop. Ayub berapa tadi? Ayub 31 pasal 10, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang lain meniduri istriku. Ya, Ayub 31 ayat 10. Ayat 10. Ya, silakan Pak Kasejati. Oke ya, kalau kita lihat ini kan Ayub ini kan kitab syair ya. Selagi-lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas milik pusaka, apakah yang ditetapkan? Ini berbicara tentang apa? Ayub di dalam menyampaikan semua keluh kesahnya ya, mengaku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau baca ini semuanya harus perhatikan. Jika hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain. Ayat 9 jangan dilupakan, jika hatiku tertarik pada perempuan. Artinya Ayub itu nggak pernah tertarik kepada perempuan.
Justru itu. Jadi kalau ayat 10 dilepaskan dari ayat 9, maka terjadi kesesatan. Tapi kalau ayat 9 dibaca, lihat ini ya. Jika hatiku tertarik pada perempuan dan aku menghadang pintu sesamaku, maka biarlah. Jadi Ayub mengatakan aku tidak bersalah, aku nggak pernah menyeleweng. Itu yang mau disampaikan Ayub di sini. Jadi di sini Bro Juma teliti membaca. Itu aja. Sudah. Oke, stop. Temor. Sudah, Ya. sudah. Silakan Pak Juma bicara. Oke, Jalan oke, Temor. itu silakan Anda berdalil ya. Saya juga mengajukan dalil karena ini tertulis dalam kitab Anda. Di dalam 2 Samuel 13 pasal 11, ayat ini menceritakan tentang seorang laki-laki ya, seorang kakak kemudian mengajak adik kandungnya untuk melakukan seks, dan di mana hal ini dicontohkan di dalam data yang ada. 2 Samuel 13 pasal 11. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dengan kekacauan. Ini yang dipertanyakan di sini, ini kita berbicara mengenai moral. Jadi kalau kemudian Anda berkata bahwa itu dulu dan sekarang tidak lagi, ini fakta tertulis dalam kitab Anda, dan kita temanya adalah bagaimana kitab Anda dan kitab saya bercerita tentang moral. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, pelajaran hikmat apa yang kemudian yang berbias kepada kehidupan Kristen setelah menemukan data-data di dalam kehidupan mereka, di dalam kitab-kitab mereka, dan nyata dalam kehidupan mereka kita lihat bagaimana kemudian penyakit-penyakit kelamin itu bersumber dari negara-negara yang mayoritas beragama yang memegang kitab ini sebagai kitab suci. Silakan. Saya mau tegaskan sama Bro Juma, patokan etika dan moral tentang keluarga dan perkawinan ajaran Yesus. Di luar daripada itu adalah dosa, salah. Jadi istri lebih dari satu itu dosa. Berzina itu bagi Kristen, ajaran Yesus. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Di dalam Alkitab ini, Alkitab itu bukan didikte dari surga, bro. Tapi Alkitab ini tulisan para rasul tentang karya Allah, tentang kehidupan manusia yang pernah terjadi dalam sejarah. Supaya semua kisah sejarah ini menjadi sebuah pembelajaran kepada generasi berikutnya. Indonesia punya sejarah, bro. Sejarah itu semua ditulis jujur. Negara-negara yang maju itu jujur dengan sejarah. Tapi negara-negara yang tinggalan itu tidak jujur dengan sejarah. Bahkan diubah sejarah. Alkitab ini jujur dengan sejarah. Tetapi dari sejarah itu orang belajar. Yang baik untuk diikuti, yang buruk untuk tidak diulangi. Itu, bro. Jadi belajar sejarah seperti itu. Karena kisah di dalam Alkitab ini kan sudah terjadi di masa lalu. Dan ini kisah yang sudah terjadi, tapi dalam sejarah itu. Maka di dalam ajaran Kristen, Allah berbicara melalui sejarah. Oke, itu aja. Ya, stop, Temor. Ya, silakan ditanggapi. Ya, di dalam Ulangan 22 pasal 28 sampai 29. Di situ diterangkan bahwa kalau ada seorang perempuan diperkosa, maka dia harus dinikahkan dengan yang memperkosanya. Ini kenapa seperti ini jadinya? Kalau seperti ini yang ada di dalam kitab Anda, berarti enak di laki-lakinya dong. Setiap ada laki-laki yang mengingini seorang perempuan, tinggal diperkosa aja, baru kemudian dinikahkan berdasarkan dengan kitab Anda. Ulangan 22 ayat 28 sampai 29. Silakan. Oke, ini dibandingkan ya dengan Keluaran 22, 16, 17. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka harus dia mengambilnya menjadi istrinya dengan membawa mas kawin. Jika ayah, ingat, pedoman tentang moral dan etika, tadi saya sudah sebut di awal, kalau hukum tentang moral, itu semua disempurnakan, diterima oleh Yesus tentang moral, yang hukum Taurat itu. Tetapi kalau ini sudah berbicara, ini, tentang apa ini? Ini dikatakan di sini, ayat berapa tadi? Lupa. Apabila, bukan disuruh. Jadi bukan disuruh perkosalah supaya enggak, apabila. Artinya solusi. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak. Ini berbicara kasustik, bukan perintah. Perkosalah wanita itu, beda. Kalau tadi bro kan katakan boleh memperkosa baru. Kalau ini enggak, bukan begitu maksudnya. Apabila, itu ya bukan perkosalah wanita itu, bukan. Apabila, artinya kalau seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, solusinya apa? Solusinya lah ya dikawinkan mereka, dikasih bayaran di situ. Tapi itu bukan anjuran. Sudah, itu aja. Oke, stop timer. Silakan ditanggapi. Ya, ini ayat, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis, ia masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu harusnya mencari istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Nah ini kalau ini terjadi, hukumannya hanya menikahi wanita yang diperkosa, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang membaca dalil ini akan mencari wanita yang paling cantik di lingkungannya lalu diperkosa untuk supaya menjadi istrinya. Itu gimana? Ini moral, silakan. Konteksnya ini bangsa Israel di padang gurun. Mereka sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Itu konteksnya. Jadi konteksnya di situ ya seperti itu. Dan patokan orang Kristen bukan lagi tentang ini, bro.
Bukan lagi tentang ini, karena Yesus sudah datang untuk menyempurnakan bahwa tidak boleh memperkosa. Kalau sudah orang memperkosa, hukumnya ada di negara masing-masing. Untuk orang Yahudi pada waktu itu ini hukumnya. Tapi untuk sekarang beda lagi hukumnya. Hukum di Indonesia orang memperkosa, ada undang-undang KUHP. Tetapi di dalam ajaran Yesus nggak boleh memperkosa, itu jelas. Nggak boleh mengambil istri orang lain, jelas. Itu ajaran Yesus. Kalau orang melakukan apa itu, gereja kan tidak memiliki badan hukum untuk menghukum orang. Karena hukum gereja dengan hukum negara, dua hukum yang berbeda. Karena Kristen kan hidup di dalam negara dan hidup juga secara Alkitab. Jadi orang Yahudi pada waktu ini sudah menjadi hukum bangsa mereka. Makanya mereka terapkan. Tapi sekarang orang Kristen tidak lagi berpedoman kepada di sini. Karena di Indonesia hukumnya sudah ada. Seperti itu penerapannya. Bukan berarti ini kita praktekkan. Makanya apa yang terjadi di sini itu bukan lagi acuan bagi kekristenan. Bukan. Karena ini semua berbicara konteks Israel waktu itu. Oke? Oke, stop timer. Ya, silakan ditanggapi. Ya. Di dalam 1 Timotius ya, pasal 2 di nomor 12 sampai nomor 13 itu diterangkan perempuan tidak boleh menjadi guru. Perempuan tidak boleh menjadi pengajar. Ini moral apa yang sangat diskriminasi terhadap seorang perempuan? Silakan. 1 Timotius 1 Timotius 2 nomor 12 sampai nomor 13. Oke ya, mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaah. Ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana seorang laki-laki dengan menadahkan tangan seterusnya, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya iyalah. Di dalam ibadah itu kan ada imam yang memimpin ibadah, bro. Gak masalah, bro. Dan ini bukan berbicara moral, itu etika yang sudah ada pada waktu itu. Apakah kalau seorang wanita tidak boleh memerintah laki-laki, gak boleh mengajari orang laki-laki, itu menjadi dosa? Kan tidak. Barang di muslim itu lebih parah lagi nanti kalau kita ke muslim. Wanita posisinya. Oke, sudah. Di dalil ini jelas, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah perempuan itu berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ini maksudnya apa? Ini diskriminasi terhadap kaum wanita. Silakan. Perhatikan ya. Nih, tetapi hendaklah ia berdandan dengan penuh perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Jadi nggak boleh mengajari. Kalau sudah diajar di dalam pelayanan itu ya didengarkan. Sudah jelas kok, bro. Gak ada masalah dengan ini. Dan ini bukan dosa ini kalau seorang wanita nggak boleh mengajar laki-laki dalam satu pertemuan ibadah. Gak masalah. Karena yang mengajar itu kan harus laki-laki. Karena konteksnya. Jadi gimana dengan pendeta perempuan? Ya tidak masalah pendeta perempuan. Karena budaya pada waktu itu, seorang wanita kan dibudaya pada waktu itu nggak boleh seperti itu di budayanya. Jadi ini kan surat Paulus kepada Timotius. Jadi Timotius itu mengalami suatu persoalan berkaitan dengan keadaan di lokasi waktu itu. Akhirnya ada satu kebijakan bahwa seorang wanita nggak boleh mengajar supaya tidak terjadi. Jadi sebuah persoalan kasustik. Tapi ini bukan berbicara moral. Yang moral itu kalau seorang wanita ibaratnya kawin cerai atau seorang laki-laki kawin cerai, udah diembat, itu baru moral, bro. Kalau hanya seperti ini nggak masalah dalam pertemuan ibadah itu dalam konteks waktu itu. Udah itu aja. Ya. Oke. Ya, di dalam 1 Korintus 14 ya, ayat 34, 35 dan juga 1 Timotius 2 nomor 11, itu perempuan disuruh diam saja dan patuh. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ini kenapa perempuan begitu diskriminasi diperlakukan dalam kitab Anda? Jawab. Dalam konteks Yahudi, kan ini Paulus kan berbicara di kalangan orang Yahudi. Kalau di konteks orang Yahudi, memang wanita itu tidak diberikan untuk posisi tiap lagi. Kalau melayani kayak di Bait Allah itu kan para laki-laki, bro. Para imam, semuanya laki-laki. Bukan berarti wanita boleh diasingkan, digebukin, enggak. Jadi itu hanya dalam ritual pertemuan-pertemuan ibadah tertentu. Tetapi kalau di rumah tangga, nanti kita baca perempuan itu harus dikasihi, bahkan nggak boleh dikasari. Di Petrus ada itu, wanita itu bahkan dikatakan jangan kau berlaku kasar padamu supaya doamu diterima. Nggak boleh, bro, berlaku kasar. Harus dikasihi istri. Tapi kalau dalam pertemuan ibadah, ya kalau sudah ada laki-laki yang mengajar, ngapain lagi wanita, kan begitu. Nggak masalah. Itu bukan berbicara moralitas. Nggak masalah. Oke. Ya, silakan ditanggapi. Baik. Kita pindah ya. Pertanyaan saya ini masih terkait dengan moral ya. Nah, di dalam kitab Anda itu jelas diterangkan bagaimana kemudian ada perintah membunuh anak bayi atau anak-anak atau anak yang masih menyusui. 1 Samuel 15 pasal 3. Aku Tuhan ingat pada yang dilakukan Amalek kepada orang Israel. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya dan jangan belas kasihan kepada mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki atau perempuan, karena anak atau anak-anak yang masih menyusui, lembu maupun domba, onta maupun kera. Ini kenapa? Kesalahan mereka anak-anak ini apa coba? Kenapa kemudian diperintahkan dibunuh semuanya, ditumpas semua yang bernapas di dalamnya? Silakan.
Pada waktu itu, bangsa Amalek itu bangsa yang amoral. Bahkan bangsa Israel dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat sekaligus menjadi kutuk untuk bangsa-bangsa tanah Kanaan. Maka panggilan Tuhan kepada Abraham kan jelas. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi. Tetapi mereka juga dipakai Tuhan sampai genap kejahatan orang-orang Kanaan. Makanya bangsa Israel itu dibentuk Tuhan 400-an tahun di Mesir. Jadi orang Amalek itu kenapa ditumpas? Ini bisa dikaitkan dengan peristiwa Lot. Kenapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan? Karena memang di sana sudah terjadi amoral. Kenapa peristiwa Nuh yang selamat hanya 8 orang? Karena peristiwa amoral yang sangat luar biasa. Jadi bangsa Amalek itu memang sudah benar-benar jahat. Dan ingat ya, bangsa Israel dipakai Tuhan menjadi berkat, tapi juga dipakai menjadi alat penghukuman untuk bangsa-bangsa Kanaan. Itu jelas. Jadi kronologi peristiwanya jelas. Dan itu terjadi, sudah terjadi. Tetapi kalau konteks sekarang, Yesus sudah datang membawa hukum kasih, mengasihi orang berdosa dikatakan, mengampuni, berbuat baik kepada mereka. Itu konteks pada waktu itu, bro. Jadi orang Kristen melihat ini sebagai sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi tidak menjadi acuan untuk kita bersikap lagi kepada orang di masa kini. Tetapi kita melihat kekudusan Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang amoral melalui bangsa Israel. Karena mereka menolak bangsa Israel waktu itu. Jelas itu. Silakan. Oke, time out, stop. Silakan. Oke. Di dalam kitab Anda ya, jelas diterangkan di dalam Yohanes 13 pasal 23 ini berbicara mengenai moral ya. Di situ diterangkan seorang di antara murid Yesus itu ya duduk bersandar di dada Yesus. Itu siapa murid ini? Apakah dia laki-laki atau dia perempuan? Silakan. Ya murid Yesus kan nggak ada perempuan, bro, disebutkan semua laki-laki, sudah terjawab. Berarti laki-laki yang bersandar di dada Yesus. Ya tidak masalah bersandar di dadanya itu menunjukkan kasihnya. Oh, jadi boleh kalau laki-laki bersandar di dada laki-laki gitu. Coba kita lihat ayatnya. Silakan. Yohanes berapa tadi? 13? Yohanes 13 nomor 23. Yohanes 13 ayat 23. Iya. Bersandar dekat kepadanya. Ah, bro, ini salah membaca ini. Itu terjemahan baru. Ya sudah, kan di situ bersandar dekat kepadanya. Oke, sekarang saya cek bahasa Yunani sebentar, stop dulu. Time out, stop. Yohanes 13 ayat 23. Iya. Yohanes 13 ayat 23. Bersandar satu dari muridnya pada dada Yesus dan dia mengasihi Yesus. Mengangguk sebagai isyarat maka kepadanya Simon Petrus. Dia tidak masalah, bro. Iya. Bersandar di dada Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus sangat dekat dengan murid-murid. Kemudian murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Tidak masalah, bro. Iya. Ya, waktu Anda tidak di jalan loh dari tadi. Oh, sorry. Iya, itu tanda kedekatan. Oke, jadi tidak disalahkan kemudian ketika Amerika membuat sebuah Bible gay ya, karena memang ada contoh di dalam kitab Anda ya, laki-laki bersandar di dada laki-laki, boleh ya? Ya. Timernya tadi tidak jalan. Ya udah. Oke, ulangi lagi. Silakan. Oke. Pak Juma. Saya seorang guru, ketika murid saya ingin dekat dengan saya, bersandar di dada saya, itu wajar. Tidak masalah. Oke. Iya, jadi tidak salah kemudian ketika gospel gay yang di Amerika itu diterbitkan karena adanya contoh dalil di dalam kitab Anda, laki-laki boleh bersandar di dada laki-laki dewasa gitu. Silakan. Sekarang yang harus Anda pahami adalah laki-laki gay melakukan itu sebagai sebuah kesesatan. Sementara di sini adalah kedekatan antara seorang guru dengan seorang murid. Tidak masalah. Oke, tidak masalah. Baik. Situ. Nah, di dalam kitab Anda, Bentar. silakan. Tapi kalau gay udah jelas salah ya. Karena Yesus tidak membenarkan, jangankan gay, poligami aja udah dosa, apalagi gay. Bahkan dikatakan juga, Jalankan timer. bahkan Paulus katakan, pemburit tidak masuk surga loh ya. Pemburit itu bagian dari gay itu, gak masuk surga. Jelas itu. Jadi kalau kamu memakai acuannya gay, jangan-jangan kamu sama dengan itu. Masa kamu samakan gay dengan Yesus? Kan namanya kurang ajar itu. Iya, memang kurang ajar itu gospel gay, teman. Nah, Ya, gini. jelas kurang ajar. Iya. Dan kitab Anda yang mencontohkan soalnya. Di dalam Matius 17 nomor 20, ya, di situ berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, maka kamu bisa memindahkan gunung. Apakah ini perbuatan benar ini? Karena tidak ada orang Kristen yang bisa memindahkan tai lalat, apalagi gunung. Silakan. Peristiwa Gunung Mohattam di Mesir, dan itu dicatat dalam sejarah Mesir, dipindahkan sejauh 3 km berdasarkan ayat itu. Kalau kamu pengen tahu, silakan cek. Ada itu di Google, ada bukti sejarahnya, dan itu diakui di Mesir. Gunung itu pindah. Oke, terbukti ayat itu. Oke, sekarang di sini saya minta pembuktian dari Kristen Indonesia. Adakah di antara kalian yang bisa membuktikan memindahkan gunung? Silakan. Hanya iblis yang menantang orang Kristen untuk melakukan seperti itu. Malam hari ini kamu membuktikan kamu iblis. Karena seperti itulah iblis menggoda Yesus ketika Yesus berkuasa.
Baik, jadi inilah cara tipuanmu ya. Di dalam Matius 17 pasal 20 ayatmu yang menerangkan seperti itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman besar sebiji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini di dalam kitab Anda. Anda orang percaya kan, dan Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa tidak ada orang Kristen yang bisa memindahkan gunung? Apakah ini moral yang benar? Atau ini adalah kedustaan yang nyata? Silakan. Masalah memindahkan gunung menurut saya tidak berkaitan dengan moral. Karena moral itu berbicara kesusilaan, etika. Etika itu artinya kawin, cerai, bunuh, perang itu. Tapi kalau memindahkan gunung menurut saya bukan etika. Jadi ini sudah lari dari topik. Tapi nggak apa-apa, itu berbicara iman. Oke. Ini etika, jelas etika, ini berbicara mengenai moral. Ini adalah kedustaan, karena ini tidak bisa dibuktikan. Sesuatu yang dusta itu melanggar moral yang benar. Ini katanya, kalau kamu memiliki iman besar sebesar biji sawi pun, kau bisa memindahkan gunung. Nah, orang Kristen itu imannya sebesar dunia katanya. Coba Anda pindahkan gunung, bisa nggak? Silakan. Peristiwa ini kan sudah pernah terjadi. Baru Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan. Ingat itu, jangan mencobai Tuhan. Oke, udah. Ya, Anda Tuhan. Kami tidak bisa mencobai Tuhan. Kami hanya untuk memenuhi hasratmu. Ini udah lari dari topik ini. Ya, kembali ke topik aja. Ya, ini berbicara mengenai moral. Kalau data ini kalian tidak bisa buktikan, berarti kitab Anda menunjukkan suatu kebohongan. Dan ini mengajarkan pembohongan. Silakan. Tunggu. Saya pause ya. Oke. Ya, saya pause. Ya, ini kita kembali ke topik ke moral. Ya, tadi Pak Erben sudah jelaskan, itu berhubungan dengan iman. Ya, tidak ada berhubungan dengan moral. Untuk memindahkan gunung itu kan iman itu. Bicara tentang iman. Apabila kamu memiliki iman sebesar biji sawi gitu. Oke, maksudnya Bang Juma gitu. Oke, maksudnya Bang Juma begini. Apakah yang menulis kata-kata itu memiliki moral jika itu suatu kebohongan? Silakan. Kan saya sudah mengatakan ada Timer jalannya. sejarah di Mesir membuktikan Timer ada jalannya. gunung Muhatta itu pindah 3 km. Itu sejarah diakui kok, tertulis di Mesir itu sejarah diakui. Udah itu aja. Artinya ayat itu betul. Ya, kalian yang memiliki iman sebesar gunung ini nggak bisa memindahkan gunung gitu. Ayat itu sudah terbukti. Nggak, kamunya. Ya saya tidak mau memenuhi hasratmu. Kalau Bukan memang bukan hasrat saya, ini hasrat kitabmu. Bentar, itu ayat gimana? itu sudah terbukti kok. Udah terbukti ayat itu. Gunung Muhattam itu dipindahkan. Waktu itu ada seorang. Jadi gini, pos. Jadi Pak Juma, ya tadi kan Pak Juma kan meminta bukti, oke, tentang ayat itu, ya. Nah Pak Erben sudah menunjukkan, ya di Mesir itu sudah terjadi gitu loh, ya. Kecuali kalau ayat itu bicara seperti itu tidak pernah terbukti di sepanjang sejarah dunia ini gitu. Oke. Kembali saya ini lagi. Tinggal dijawab aja bahwa karena mungkin maksudnya Bang Juma menyatakan apakah yang menulis itu berbohong atau tidak. Jika dikatakan tidak, bilang tidak berbohong dan pernah terjadi begitu saja mungkin. Tadi ini, ya tadi kan sudah dijawab oleh Pak Erben, ya bahwa tidak berbohong, sudah terbukti ada sejarahnya gitu loh. Ya, saya rasa itu udah menjawab gitu loh. Terkecuali tidak pernah ada sejarahnya bahwa tidak pernah ada gunung pindah sejauh 3 km gitu. Oke, silakan. Saya pikir lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Oke. Di dalam pengajaran praktis Yudaism, ketetapan Tuhan itu adalah merupakan sebuah wahyu kepada mereka. Lalu kenapa di dalam kitab Anda, di dalam agama Anda, ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka berupa hukum Taurat itu dianggap sebagai kutukan kepada manusia. Ketetapan Tuhan dianggap sebagai kutukan. Lalu kemudian, Nabi yang diutus pada Bani Israel di dalam agama Anda mati terkutuk di atas tiang salib. Itu moral apa yang ingin Anda ajarkan? Membunuh Tuhan, membunuh manusia untuk menghapuskan dosa kalian. Silakan. Oke, stop timer. Ya, silakan jawab. Makasih, Jat. Bukan orang Kristen yang membunuh Tuhan Yesus, tapi orang Yahudi. Dan dibuktikan bahwa Yesus bukan ada karena dosanya dia dibunuh, tapi karena kebencian dan ketidakadilan. Jadi justru kematian Yesus itu membuktikan moral Yesus yang sempurna. Beda dengan orang kalau ada nabi mati diracun karena ada dendam. Itu baru karena moral yang kacau. Tapi kalau Yesus mati itu dengan cara terkutuk ya. Bukan dia dikutuk, bukan. Jadi di sini putu kecil yang membaca, itu aja. Bukan karena dikutuk Yesus, tapi dia mati dengan cara seperti orang terkutuk. Banyak membaca aja, itu aja, oke. Diterangkan di kitab Anda, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus, Tuhan Anda. Ajaran apa ini? Kok Tuhannya terkutuk? Ini siapa yang ngajarin gitu loh? Moral apa yang disampaikan? Ada Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib. Silakan. Jadi Yesus mati di salib itu kan dikatakan mati dengan cara orang terkutuk, maka dia terkutuk, terhukum dia di sana dengan cara itu artinya di situ. Jadi butuh kecilian membaca. Kalau kamu baca hanya ayat itu, nggak kamu lihat penjelasan berikutnya, ya repot bro. Waktu menjelaskan itu saya bisa jelaskan, cuman ini waktunya udah banyak. Tapi saya mau katakan, bicara moral itu bukan masalah mati Yesus. Oke, timer habis. Silakan ditanggapi Pak Juma. Ya, yang saya tahu, agama Anda mengajarkan Tuhan Anda mati terkutuk di atas tiang salib, dan itu adalah ajaran yang sangat tidak bermoral.
Tuhan dinyatakan datang, dilahirkan oleh manusia, kemudian dibunuh oleh manusia, lalu kemudian dikutuk oleh manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini ajaran yang sangat tidak bermoral. Kenapa? Karena ada Tuhan dikutuk oleh makhluk. Harusnya makhluk yang Tuhan yang mengutuk makhluk ini, justru Anda yang mengutuk Yesus ini di atas tiang salib. Terima kasih. Temar. Oke, terima kasih kepada narasumber yang bertanya Pak Juma dan yang menjawab Pak Kasih Sejati. 2 termin sesi battle sudah kita lewati. Oke, silakan iklan Penunggang Kuda. Ini mau ke toilet bentar ya. Ya, silakan ke toilet. Ya, silakan Penunggang Kuda, iklan. Oke, terima kasih moderator. Luar biasa ya, sampai juga kita di closing statement nanti setelah ini. Wah, masih 70 partisipan ya. Kepada pemirsa di YouTube sekedar info bahwa di Zoom ini ada 70 partisipan, yang tadinya 73 kata sampai 75, luar biasa sekali. Dan disiarkan di 30 channel YouTube ya, di Menara Siar Muslim, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam Channel, Kata Pengantar Channel, Ucok Tebas Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Triun Slayer Comment Center, Akang Satria TV Channel, Naja Media TV, Pendeta Abednego Penyampai Kebenaran, Sudut Pandang Muslim Channel, Istiqomah Channel, dan yang utama dan terutama Zulkifli M. Abbas Official. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Penunggang Kuda. Dari channel Kristen yang melive-kan debat ini adalah FIC Official Channel, Martir Channel, Kanur Channel, Teolog Kontekstual Channel, Urban Channel, Scott Orang Indonesia Channel, Friends Talking Channel, Pavel 88 Channel, Kaf Channel, Domba Kecil Channel, Sang Apologet 12 Channel, Apiang Channel, dan channel YouTube lainnya. Nah, saya mengingatkan kita akan masuk ke dalam termin yang terakhir dari para 2 narasumber, yaitu closing statement. Nanti dimulai dari pihak Islam, yaitu Pak Juma, lalu nanti closing statement dari pihak Kristen, Pak Kasih Sejati. Nah, saya mengingatkan kembali, habis closing statement dari 2 narasumber ini, kita masuk ke partisipan. 3 orang dari pihak Kristen, 3 orang dari pihak Islam, masing-masing 5 menit bertanya, dan 5 menit menjawab. Jadi 2 menit pertama bertanya dan boleh menyangga sekali ya, dan juga menjawab 5 menit dari narasumber ya. Oke, nah saya mengingatkan kembali, nanti ketika masuk sesi partisipan bertanya dan menjawab, narasumber menjawab, diharapkan agar partisipan untuk tetap berbicara dengan sopan, tidak menghujat ya, tidak menyudutkan sesembahan satu sama lain. Dan apabila ada yang melanggar, saya sebagai moderator akan memperingatkan sebanyak 3 kali, dan yang keempat kali saya akan kick keluar dari Zoom. Ya, jadi kita harus perhatikan itu supaya kita menjaga debat ini ataupun dialog lintas agama ini dengan teratur, dengan baik, sehingga setiap netizen yang menontonnya boleh menangkap atau mengambil ya apa yang menjadi poin-poin baik dari pertanyaan maupun jawaban dari masing-masing partisipan dan masing-masing moderator. Jadi saya juga ingatkan kembali, pertanyaan jangan mengulang ya di sesi partisipan. Jadi harap partisipan ya kalau perlu dicatat apa saja yang mau ditanyakan, sehingga tidak membuat nanti narasumber harus bertanya mengulang gitu tentang apa yang ditanyakan. Oke, lalu hindari kata-kata mesra ya di dalam bertanya atau menjawab nanti, dan kepada narasumber ya kami persilakan. Mana operator timer sudah siap? Bentar ya, saya mau klarifikasi ya. Ini pertanyaan dan sanggahan ini 2 timer berbeda atau gimana? Buat aja 5 menit gitu. 5 menit ya. Ya, 5 menit partisipan. Bentar ya, oke, bertanya, narasumber menjawab 5 menit. Misalnya oke, saya narasumber Pak Bagus tanya kan, oke, tanya. Oke, terus saya post, kemudian saya jawab. Ya, sama kayak tadi ya. Pokoknya masing-masing kita kasih waktu 5 menit. Sanggahnya di sini atau sanggahnya di sini? Kenapa? Sanggahnya di yang di atas itu bertanya, yang di bawah menjawab. Oh, artinya waktu sanggahan juga waktu yang sama ya? Pakai timer sama. Oke. Ya. Saya remove ya, Pak. Saya remove ya. Halo, sanggahan nggak ada di partisipan, Pak? Oke, bertanya ya. Prinsipnya ya, kami ulang lagi, prinsipnya partisipan hanya bertanya, tidak menyanggah. Ya, bertanya aja. Oke. Nanti narasumber menjawab. Maksudnya Pak gini loh, Pak Bagus, maaf nih interupsi. Misalnya partisipan bertanya 1 menit, Pak. Jadi kan dia sisa 4 menit. Nah, di dalam 4 menit itu setelah dijawab misalnya oleh narsumnya itu 2 menit. Berarti narsum 3 menit sisanya. Di dalam 4 menit itu partisipan berhak untuk mengomentari jawaban atas narsum tersebut. Jadi sistemnya tur juga, Pak. Oke. Berarti 1 menit bertanya,
Oh. lalu 2 menit narasumber menjawab gitu. Tergantung kondisinya, Pak. Interupsi moderator, interupsi. Biar closing statement dulu, nanti baru dijelaskan itu. Biar Ya. closing dulu. Oke. Kita tidak ini. Langsung closing aja dulu, closing statement, baru jelaskan masalah itu. Ya, nanti diharapkan partisipan silakan resen. Nanti saya akan lihat di layar ini siapa yang dahulu yang resen ya. Ada tiga orang dari pihak Kristen dan 3 orang dari pihak Islam. Oke. Ya, closing statement dari pihak Islam, Pak Juma silakan. Timer berjalan ketika Pak Juma berbicara. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, di dalam Al-Qur'anul Karim itu diterangkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi perintah kemudian di dalam Al-Qur'an itu ya datang kepada manusia melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi ajaran agama Islam itu ya mendudukkan kemudian di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Qalam misalnya di ayat 4, wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu kemudian ajaran ini dicetuskan di pemahaman umat Islam yang disebut kemudian akhlakul karimah. Umat Islam melalui Al-Quran diajarkan kemudian bagaimana berperilaku terhadap sesama manusia, baik terhadap sesama muslim, terhadap orang-orang non-muslim, dan terhadap orang-orang yang memerangi dan membenci terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai moralitas, artinya umat Islam tidak bisa terlepas kemudian daripada pengajaran yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana di dalam Al-Quran menceritakan tentang mengesahkan Tuhan, bagaimana di dalam Al-Quran menceritakan tentang memuliakan orang tua, memuliakan sahabat, memuliakan tamu, memuliakan orang-orang yang berbeda keyakinan terhadap umat Islam itu sendiri, di mana mereka tidak memerangi ajaran agama Islam. Jadi Islam itu sempurna ajarannya. Terkait dengan moral, Islam itu sangat sempurna. Apa yang kemudian menjadi cakupan di dalam Al-Quran itu sendiri. Berbicara mengenai hukum-hukum, berbicara mengenai keadilan, berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa dan menyebabkan manusia itu jatuh dalam ketaatan kepada pencipta alam semesta. Jadi umat Islam, apapun rangkaian agamanya terkait dengan Al-Quranul Karim, itu sudah sempurna di dalamnya. Maka karena itulah kemudian Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada manusia tentang apa yang kemudian menjadi cakupan, bahwa kesesatan yang ada pada diri manusia itu dikarenakan manusia itu jauh daripada prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran berupa moral yang ada di dalam wahyu Allah dalam Al-Quranul Karim. Nah ini nyata. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi oleh Allah sudah dijanjikan. Orang yang tidak bermoral nantinya kelak akan diupah dengan neraka. Untuk itulah kemudian Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena ini berbicara mengenai perilaku manusia. Karena itulah kemudian Al-Quran ya konsepnya sangat jelas. Bagaimana hubungan kita terhadap orang lain terkait dengan hukum-hukum syariat, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara berperilaku yang baik. Itu semuanya disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu termaktub di dalam perilaku akhlakul karimah yang sempurna. Ketika orang-orang itu menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan di dalam Al-Quran. Yang salah kemudian, ketika mengambil sebuah data, mengambil sebuah dalil, lalu kemudian dianggap itu sebagai patokan akhir daripada dalil itu. Padahal sesungguhnya Al-Quran itu diterangkan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia petunjuk. Jadi ketika berbicara mengenai etika, berbicara mengenai perilaku, berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai sikap, maka Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuknya umat Islam itu. Bagaimana kemudian mereka melakukan perilaku-perilaku yang terpuji, perilaku yang disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh manusia, itu semuanya terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Allah menjelaskan dalam surah Arab ayat 27, sesungguhnya Allah memberikan kesesatan siapa yang mereka kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi kesesatan yang datang kepada manusia itu dikarenakan manusia itu ingkar terhadap Tuhannya sendiri. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma, waktu telah habis. Dipersilakan untuk Pak Kasih Sejati, closing statement, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Juma. Jadi kesimpulannya, saya sangat bangga dengan Yesus karena Yesus tidak pernah mengajar saya untuk
kawin dengan anak, untuk kawin dengan orang sembarangan. Yesus mengajar saya hanya kawin dengan satu orang wanita, dan itu seumur hidup. Saya juga bersyukur Yesus tidak pernah mengajar saya untuk berperang, Yesus tidak pernah mengajar saya untuk membenci, dan Yesus tidak pernah mengajar saya untuk menaruh dendam kepada siapapun. Inilah yang membuat saya bangga dan saya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah guru, teladan etika dan moral. Memang saya belum sempurna mengikuti Yesus karena keterbatasan saya, tetapi kesempurnaan Yesus itulah yang membuat saya terkagum-kagum. Kalau Yesus mengajarkan saya untuk berbuat yang seperti tadi, kawin dengan tidak jelas dan lain sebagainya, maka malam hari ini saya putuskan, saya tidak mau ikuti Yesus. Saya lebih bagus jadi agama Batak, agama Parmalin, ini sempurna. Dan itu yang diajarkan oleh para rasul. Maka saya sangat bangga dan saya sangat senang menjadi orang Kristen. Saya sangat bangga percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku. Saya juga mau mengatakan begini ya, iman di dalam iman Kristen itu adalah iman yang tepat guna. Kalau tadi bro mengatakan memindahkan gunung bisa nggak? Apa gunanya buat bro? Tetapi kalau gunung Hatam dipindahkan karena mereka terancam. Kalau kalian tidak memindahkan ini, kalian mati. Tapi akhirnya mereka berdua berpuasa dan gunung itu pindah. Dan itu adalah catatan sejarah. Itu bukti. Jadi yang mau saya katakan, di dalam ajaran Alkitab itu semuanya tentang moral, etika, dan benar. Memang di dalam Alkitab ini dituliskan ada orang-orang yang perilaku moralnya buruk. Ada orang yang perilaku benarnya baik. Tetapi itu tulisan adalah kejujuran dari para penulis itu. Karena bagi Alkitab, bagi Kristen, tidak ada yang harus ditutupi. Dosa harus dibukakan supaya orang tidak masuk ke situ, ke jurang. Keburukan harus dibukakan supaya orang tidak mengulanginya. Jadi belajar itu harus jujur terhadap sejarah. Makanya orang Kristen nggak pernah menutupi hal itu. Ya ketika dikatakan ada perbuatan ini dosa ya dosa, tidak masalah. Tapi benar ya benar. Karena Yesus mengatakan kepada kita, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kekristenan diajar untuk berbicara jujur. Jujur dengan keburukan, jujur dengan kebaikan, itu merupakan moralitas. Tapi kalau kita menutupi, malah memuji-muji hal-hal yang kenyataannya buruk, kenyataannya jelek, kenyataannya hina, tapi kita puji-puji, menurut saya ini sesuatu hal yang agak bertanya-tanya saya ya. Jadi itu baru saya juga bersyukur bahwa di dalam Yesus itu nggak pernah menyesatkan orang dia, tetapi dia memberikan petunjuk yang benar. Maka Yesus mengatakan aku jalan kebenaran. Dia bukanlah yang menyesatkan manusia, dan dia tidak pernah mengajar manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, hal-hal yang rendah. Nggak pernah itu. Tapi selalu yang baik, yang kudus, yang mulia. Makanya tadi di dalam presentasi saya, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang manis, itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita perbuat. Dan itu ajaran Yesus yang luar biasa. Makanya saya katakan, ya luar biasa memang kalau kita mengikuti ajaran Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab ini. Karena dikatakan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, dan lakukan. Itu yang selalu diajarkan di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen perilakunya buruk, bukan ajaran Yesusnya yang salah, tapi manusianya yang buruk, manusianya yang harus perbaiki. Kalau hukum sudah benar, orang berlaku salah, jangan salahkan hukumnya, tapi salahkanlah orang yang tidak melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa moralitas yang diajarkan oleh Yesus ini sangat-sangat tinggi sekali. Dan tidak ada ajaran di dunia ini, di dalam kitab manapun, yang bisa menandingi ajaran tentang moralitas yang diberikan oleh Yesus, diteladankan oleh Yesus kepada dunia sampai hari ini. Kalau kita membaca di dalam khotbah Yesus di bukit, itu merupakan moralitas yang sangat sempurna. Berbicara hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan banyak orang, hubungan kita dengan pekerjaan, dalam segala lingkup, kebenaran dinyatakan. Oke. Terima kasih Pak Kasih Sejati. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Partisipan bertanya, nah semua menjawab dari kedua belah pihak, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Oke, sebelumnya saya iklan lagi. Jangan lupa besok malam dan Sabtu malam atau malam Minggu kita ada sesi hari Jumat itu Muslim bertanya sepuasnya, Kristen akan menjawab sepuasnya. Begitu juga selanjutnya hari Sabtu atau malam Minggu Kristen bertanya sepuasnya dan Muslim menjawab sepuasnya. Jangan lewatkan, don't miss it. Oke, nanti seperti biasa akan kita sebarkan di channel YouTube supaya para netizen penonton dapat menyaksikannya. Oke, silakan Pak Penunggang Kuda, ada iklan. Oke, sementara iklannya masih seperti tadi ya. Mantap betul moderator ini. Terima kasih sudah menyampaikan sebelumnya mengenai random acara kita selanjutnya ya. Ya benar dikatakan moderator tadi, don't miss it ya. Ya kembali kami sampaikan mengenai Menara Siar Muslim yang dipancarluaskan dari ketinggian 2 batang bambu ya, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam
channel Kata Pengantar channel, Uco Tebas channel, Media Dakwah Muslim channel, Triun Slayer Comment Center, Akang Satria TV, Naja Media TV, Pendeta Abednego Penyampai Kebenaran, Sudut Pandang Muslim channel, Istiqomah channel, dan yang terutama dan utama Zulkifli M. Abbas Official. Silakan moderator. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Partisipan bertanya dan narasumber menjawab. Nah, tadi closing statement sudah dari pihak Muslim. Jadi ini kami berikan untuk kesempatan bagi pihak Muslim bertanya. Lalu narasumber Kristen. Biar saya bukakan mic-nya ya. Saya bukakan mic-nya untuk Muslim Oke. pertama. Bang, boleh nggak yang ditanya saya dulu, Bang? Tunggu dulu. Hah? Kenapa, Boleh nggak Pak? yang Kristen aja dulu bertanya? Biar saya yang duluan. Oh gitu. Oke, ada Iya. apa? Nanti ada saya permintaan ngantuk, dari Bang. narasumber. Oke, Iya, ada iya. permintaan dari narasumber. Dari pihak Kristen dulu bertanya, nanti Pak Zuma sebagai narasumber menjawab. Oke, saya akan bacakan ya yang sudah dituliskan oleh co-host kita, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Yang pertama, nanti yang bertanya dari pihak Kristen adalah Fekduran, lalu yang kedua Adirion, yang ketiga Kaipas, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Pak Kaisar. Lalu dari pihak Muslim, sesuai yang ditulis oleh Pak Penunggang Kuda, yang pertama Anas, yang kedua Gias, yang ketiga Kores. Oke, untuk menghemat waktu, kami persilakan Fekduran 5 menit bertanya dan narasumber 5 menit menjawab. Timer akan berjalan setelah Pak Duran. Ya, saya mau melanjutkan yang tadi Pak Eben bawain tentang Aisyah. Nah, saya mau tanya ke Zulkifli nih, bisa nggak kasih saya data yang menunjukkan Aisyah itu lahir pada masa jahiliyah? Pos. Ya, silakan dijawab. Timer berjalan. Oke, baik. Kalau kemudian saudara mengatakan tentang bolehkah kemudian Aisyah itu data yang Anda minta ya, bahwa dia lahir di zaman jahiliyah gitu. Iya, tadi kan Anda bilang tuh. Bentar, ini timer Pos. gimana? Pos semua dulu, pos semua. Waduh. Ya, tadi kan Anda bilang Aisyah itu lahir di zaman jahiliyah. Ya toh, saya ngedengerin loh, ya kan? Terus Anda bilang, jadi Aisyah itu kemungkinan usianya 14 tahun, benar kan? Iya. Ya, sedangkan banyak hadis yang menyatakan Aisyah umur 6 tahun dinikahi, 9 tahun digauli. Nah, saya mau data dari Anda. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada, silakan Anda tampilkan atau Anda sebutkan datanya seperti apa. Itu aja sih. Ya. Dia pos dulu, pos semua dulu. Udah. Ya, silakan Pak Zul. Oke. Jadi perhitungan daripada apa yang saya sebutkan kepada Anda tadi itu boleh Anda lihat di dalam sebuah kitab yang namanya Al-Asqalani Takrib Al-Tahzib halaman 654. Pos ya. Ya, pos. Oke. Saya mau share screen dong. Oke, saya pause timer dulu. Ya. Oke, silakan. Nggak bisa nih. Gua taruh di chat aja deh. Oh iya. Dia bukan host. Pak Bagus, dia bukan host, Pak Bagus. Udah bikin co-host tuh, Duran langsung aja. Oke, langsung aja. Nggak bisa ya. Timer jalan pas Duran ngomongnya, share screen dulu. Baik. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen atau debaters Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita melihat sepanjang diskusi bagaimana Ustadz Suma mendapat serangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para debaters Kristen. Karena apa? Karena Ustadz Suma ini dia sudah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab, yang berarti bahwa dia sungguh sangat mengerti dan memahami keseluruhan isi Alkitab dari awal Kejadian hingga pada Wahyu. Akan tetapi ketika kita melihat setiap narasi dan argumentasi serta jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Suma itu jauh dari apa yang kita harapkan. Dalam artian bahwa Ustadz Suma sendiri tidak mengerti dan tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang isi Alkitab. Sehingga kita melihat akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para debaters Kristen atau juga apologet Kristen membuat Ustadz Suma akhirnya membesar-besarkan suara. Karena kalau saya melihat tujuan Ustadz Suma membesar-besarkan suara supaya dia tidak merasa sedang diserang, atau supaya dia tidak mau memberikan kesempatan untuk para debaters Kristen untuk lebih banyak bertanya tentang
keyakinannya Ustadz Zuma dan juga isi Alkitab yang konon yang dikatakan oleh Ustadz Zuma dia pahami dan dia mengerti seperti itu. Karena saya melihat ini merupakan trik dari Ustadz Zuma untuk mengkelabuhi para apologet Kristen dan juga para debaters Kristen seperti itu, dengan membesar-besarkan suara, dengan berteriak-berteriak supaya membuat lawan debatnya itu menjadi merasa seperti diserang. Akan tetapi kita melihat bagaimana secara luar biasa orang Kristen atau apologet Kristen ini mereka terus mempertahankan setiap argumentasi dan juga pertanyaan mereka kepada Ustadz Zuma supaya Ustadz Zuma bisa menjawab semuanya itu, yang akhirnya hal itu membuat Ustadz Zuma sendiri merasa kebingungan, kepanasan, dan juga mencari cara dan celah untuk seperti hal dia mau bisa dikatakan kayak dia mau lari dari pertanyaan yang dilontarkan seperti itu. Dan ya inilah yang sering dilakukan oleh Ustadz Zuma, si ahli Alkitab katanya, ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, bukannya dia menjawab pertanyaan dengan baik, malah dia membesar-besarkan suara seakan-akan dia lebih mengerti dan memahami keseluruhan isi Alkitab. Dan kalau kita melihat pemahaman Ustadz Zuma tentang konsep karya keselamatan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus untuk umat manusia, itu aja dia tidak mengerti. Bahkan dia melontarkan suatu tuduhan bahwa kita sebagai orang Kristen telah membuat Yesus mati terkutuk. Padahal kita tidak mengatakan bahwa itu merupakan suatu kutukan, akan tetapi itu suatu karya yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Karena kalau kita mau melihat di zaman sekarang, banyak manusia yang mau menjadi Tuhan, akan tetapi hanya satu Tuhan yang mau menjadi manusia untuk mencari kita manusia yang terhilang, yang penuh dengan dosa, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dan dia bangkit dari antara orang mati, yang menandakan dia telah mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Karena hanya dia yang telah turun dari surga dan telah naik ke surga yang tahu jalan menuju kepada Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.